Bung Destok ini dengan kehadirannya setiap minggu ini bisa memberikan literasi bisnis untuk para UMKM, BUMDes, dan koperasi serta pelaku usaha lainnya. Pertama sekali, yang saya hormati Pak Fernanda Reza Muhammad, beliau sudah hadir tengah-tengah kita sebagai narasumber dari Center dari Surabaya. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Pak Joni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat pagi juga buat Pak Samsul Widodo, staf ahli dari Kementerian Desa. Dan apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak, apa kabar? Baik Pak Joni. Oke, kemudian ini saya sampaikan juga ke Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Bu Ana lagi dengan mitra sebentar saya dulu. Boleh. Pak Riki, gimana kabarnya Pak Riki? Ya Pak, siap. Sebelum kita mulai, ini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih Pak Joni buat PT Pos Indonesia, buat Bu Ana yang ke-277 tahun ini, mantap sekali nih. Luar biasa. Wah. Udah lama banget ya? 270 loh itu Pak. Iya. Ini raksasanya jasa kurir di Indonesia. Gitu. Nah mungkin kita tampilkan sedikit mengenai company profile PT Pos, gimana Pak John? Boleh. Selamat pagi Bu Ana. Sudah join. Pagi Bu Ana. Bu Ana ini Pak Joni, Pak Riki. Ketemu lagi kita Ibu. Selamat pagi. Bu Ana ini Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, saya banggakan. Terima kasih kami di-invite di forum yang luar biasa pagi ini. Siap Bu. Oke. Ya. Ini Bu, ya menyambut ulang tahun PT Pos ke-277 ya Bu tahun ini ya Bu ya. Iya, betul Pak Riki. Ini hebat luar biasa. Kita putarkan dulu mungkin sedikit company profile dari PT Pos ya Bu ya. Silakan Pak Riki. Oke. Mohon maaf nih lagi agak benerin ini apa speaker ini. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ya. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core business perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi.
membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Itulah paparan dari Company Protokol PT Pos Indonesia. Sebelum kita beranjak ke sambutan dari Bu Ana dan Pak Samsul, kami sampaikan bahwa kegiatan BUMDes Talk ini juga disiarkan langsung dari channel TV Desa. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada TV Desa membuat langsung untuk kegiatan webinar BUMDes Talk ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Tentunya buat UMKM, BUMDes dan koperasi akan bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Rekan-rekan sekalian, saat ini PT Pos Indonesia sudah akan berulang tahun dalam Agustus ini, tentunya akan banyak perubahan yang akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Untuk itu, kita akan mendengarkan sambutan dari Bu Siti Horyana, Direktur Bisnis Logistik. Kami berikan waktu kepada Ibu, dipersilakan. Pak Riki, tolong bantu share materi Bu Ana. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Riki. Tentunya yang kami hormati semuanya yang ikut pagi ini, khususnya ada Pak Samsul Widodo, staf ahli Menteri Kementerian Desa dan PDTT, kemudian tentunya yang kami sangat hormati juga Pak Fernanda. Ini adalah ekspor yang luar biasa, ekspor dari Ekspor Center Surabaya, dan semua yang hadir pagi ini, tim kami juga, ini Pak Joni, ini tim kami, terima kasih Pak Joni, Pak Riki ini juga partner-partner kolaboratif kami yang luar biasa, kami terima kasih sekali diundang di forum pagi ini. Nah, jadi terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sedikit saja, ini topik yang sangat menarik, itu ekspor itu memang saat ini sangat didorong oleh pemerintah dan kita semua selaku banyak sekali pelaku BUMN termasuk juga UMKM, kami juga di BUMN ini didorong untuk bisa go global gitu posisinya, sehingga kami di BUMN itu juga menuntut dan dituntut untuk punya capability masuk ke market global. Nah, tentunya ini juga dalam rangka untuk memastikan bisa mensupport perkembangan di UMKM khususnya di Indonesia, karena 64 juta UMKM di Indonesia ini kita bisa bayangkan kalau semuanya go global gitu, ini akan sangat luar biasa yang akan mendorong ekonomi Indonesia sangat-sangat bertumbuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami sedikit saja nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa-apa yang saat ini kami sudah bisa lakukan untuk UMKM khususnya di Indonesia dan khususnya yang pagi ini hadir, yang binaan dari Kementerian Desa yang luar biasa. Dari Pos Indonesia ini secara keseluruhan kami ini memiliki area layanan di seluruh domestik, baik itu dari Aceh sampai dengan Papua, termasuk di daerah 3T ini adalah menjadi area pelayanan kami. Yang kedua, bahwa Pos ini juga jaringannya terintegrasi dengan 228 negara di dunia. Sehingga kalau kami mau menyampaikan ekspor itu sangat luar biasa, ekspor itu mudah, ya ini memang kejadiannya akan seperti itu gitu posisinya. Jadi ekspor ini kita dorong dan sama-sama kita perjuangkan. Bapak Ibu, perlu kami menekankan bahwa kami punya capability yang sangat kuat untuk membantu melakukan ekspor. Jadi kalau kita bicara pengiriman lewat pos gitu ya, pos aja. Jadi pengiriman itu semudah kita selfie lah gitu. Karena sistem digitalnya sudah kita dorong. Nah, kemudian yang kedua, ya ini kalau kita bicara di internasional, kami perlu sampaikan juga beberapa hal. Pak Riki, bolehkah kami dibantu slide-nya dimunculkan, Pak Riki? Siap, siap, Bu. Ya, terima kasih. Jadi, kami sedikit mau menyampaikan beberapa hal saja, informasi-informasi terbaru. Ini bisa menjadi referen dari untuk kemajuan UMKM Indonesia. Jadi, apa-apa transformasi Pos Indonesia yang kami lakukan untuk membantu dan memastikan kemajuan UMKM Indonesia terjadi.
Di slide selanjutnya lagi Pak Riki mohon dibantu. Di slide selanjutnya lagi inilah gambaran-gambaran secara keseluruhan tentang ekspor kita. Jadi gambaran keseluruhan tentang ekspor di Indonesia, dan sampai saat ini kalau kita bicara total ekspor di Indonesia, ini angkanya masih memang perlu kita dorong, dan paling banyak saat ini yang dikontribusi ya memang baru di area-area tertentu juga, termasuk yang nomor 2 itu masih peralatan elektronik, kemudian karet dan lain-lain. Nah, ini adalah area-area ekspornya Indonesia yang menjadi andalan. Nah, tentunya kaitannya dengan UMKM Indonesia saat ini kita perlu dorong sama-sama supaya pergerakan angkanya akan menjadi lebih luar biasa, dan kita bisa mendorong kontribusi ekspor Indonesia ini lebih daripada yang distandarkan oleh pemerintah. Saat ini kontribusinya baru di angka 14% dari UMKM. Nah, kita berharap sama-sama UMKM kita bisa dorong menjadi kontributor secara dominan untuk ekspor di Indonesia. Nah, di slide selanjutnya lagi ini bagaimana kami memberikan layanan di ekspor ini. Jadi karena tadi yang kami sampaikan UMKM ini harus kuat, dan inilah jaringan ekspor yang dimiliki oleh Pos Indonesia. Jadi para pelaku UMKM bisa menggunakan jaringan kami, karena kami sudah menyiapkan jaringan ini ke 228 negara. Itu ada di Eropa ada 25 network, kemudian di Asia ada 71 network, kemudian di US, Afrika, South Amerika, dan Oceania. Ini seluruhan jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pos, dan ini jaringan terintegrasi dengan UPU. UPU itu adalah Universal Post Union yang terintegrasi dengan seluruh pos di seluruh negara di dunia. Jadi ini yang kenapa mengatakan dan kami bisa menyampaikan bahwa ekspor itu mudah loh sebenarnya. Ekspor itu gampang karena jaringannya sudah ready Bapak Ibu. Jadi jaringan kami sudah kami siapkan secara bagus, dan Bapak Ibu tinggal menggunakan, dan tentunya memang kami harus mendekat dengan Bapak Ibu semuanya para pelaku UMKM supaya kemudahan itu terjadi dengan cepat karena kehadiran kami di sana. Nah, di slide selanjutnya lagi Pak Riki mohon dibantu. Nah, ini adalah kami juga menyampaikan dalam hal melakukan pengiriman itu kami sudah membuat platform digital gitu. Jadi kita paham sekali bahwa di era sekarang ini butuh digitalisasi, dan ini kami menyampaikan bahwa Pos Aja hadir, Pos Indonesia hadir dengan bentuk Pos Aja digital yang itu tinggal download di Apple Store, di Play Store. Kelebihan dari Pos Aja kurir digital ini adalah ini pelayanan yang nggak hanya untuk city kurir tapi juga untuk di antar kota seluruh Indonesia termasuk juga ke internasional. Jadi inilah yang kami lakukan dengan hadirnya digital kurir ini. Dengan demikian maka kawan-kawan pelaku UMKM pada saat memanfaatkan ini, ya ini akan kami lakukan pick up langsung di lokasinya Bapak Ibu semua, baik itu di rumah, di tokonya, di workshopnya, atau di factory-factory yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, tentunya juga untuk kepentingan-kepentingan ini kami juga sudah sangat strong untuk memberikan services fitur-fitur yang fit dengan kepentingan Bapak Ibu semuanya. Jadi baik itu untuk booking, maupun itu lacak, kemudian service levelnya seperti apa, Bapak Ibu juga bisa cek tarif-tarif, bahkan promo-promo terbaru itu kami lewatkan di sana semuanya. Nah, ini adalah gambaran digital services yang kami lakukan. Nah, Bapak Ibu juga kami perlu sampaikan, pasukan kami sangat besar. Kami lebih daripada 20.000 pasukan di Indonesia itu adalah employee, dan kami punya partner lebih dari 50.000 orang. Di slide selanjutnya ini kami bahkan membentuk pasukan perempuan gitu ya, yang untuk membantu kedekatan, karena kita tahu bahwa UMKM Indonesia itu posisinya 57% dikelola oleh wanita gitu. Jadi kami bentuk pasukan khusus perempuan untuk bisa merapat dan membantu Bapak Ibu semua para pelaku UMKM dengan hadirnya Oranger Mawar. Jadi dengan hadirnya Oranger Mawar ini tim pick upper yang kami sebar di seluruh Indonesia, sehingga dengan adanya hadirnya para pasukan Oranger perempuan Mawar ini tadi, harapan kami engagement-nya menjadi lebih bagus, jadi diskusinya menjadi lebih enak. Karena nggak hanya kami melakukan pick up, tetapi tim kami ini bisa juga membantu melakukan packaging yang baik, kemudian membantu juga bagaimana administrasi harus disiapkan dan lain-lain. Nah, komunikasi inilah yang kami bangun dengan hadirnya para Oranger perempuan, sehingga kita harapkan dengan 57% pelaku UMKM ini adalah para perempuan, maka dengan adanya pasukan perempuan, maka ini akan terjadi kolaboratif services yang lebih bagus lagi, sehingga nggak sungkan-sungkan gitulah bahasanya.
nggak sungkan-sungkan untuk cerita apapun tentang bagaimana mempercepat ekspor ini, bagaimana memperbaiki dan tentunya memanage services ini secara baik. Nah, inilah tim-tim kami yang sudah kami siapkan. Nah, di slide selanjutnya lagi Bapak Ibu, ini juga bagian dari upaya kami membantu Bapak Ibu untuk jaringan ekspor. Nah, kami juga melakukan transformasi dalam hal packaging sebenarnya. Ini yang kami perlu sampaikan, ini membantu Bapak Ibu semuanya para pelaku UMKM supaya barang-barangnya itu bisa lebih bagus diterima di seluruh customer-nya dan lebih aman, nyaman, tidak rusak gitu ya. Garansi-garansi ini yang kami lakukan, termasuk juga sebenarnya kami juga memberikan insurance services. Jadi ada asuransi yang kami lakukan sehingga produk ini bergaransi, services ini bergaransi. Jadi kembali kami sampaikan, saya tidak memberikan gambaran yang banyak-banyak, tapi kami mengajak semuanya para pelaku UMKM ini untuk bisa ekspor, memperbesar ekspor, karena inilah yang akan mendorong pertumbuhan kemajuan negara kita secara baik, membantu perekonomian kita secara baik, dan kami harapkan dengan apa-apa yang Pos Indonesia sudah lakukan dan transformasi saat ini yang terus dilakukan oleh Pos Indonesia bisa sangat dekat dengan para pelaku UMKM dan bisa mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. Jadi mulai dari area network-nya tadi yang sudah kami siapkan secara internasional ke negara manapun, kemudian sistem IT-nya juga kami sudah siapkan secara baik, dan tentunya ditambah dengan orang-orang, people, kami menyiapkan resources yang besar untuk membantu Bapak Ibu untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mulai pick up dan packaging dan lain-lain, serta administration ini membantu untuk menjadi guidance gitu. Jadi orang-orang yang bisa memberikan referensi apa saja yang perlu disiapkan dalam konteks ekspor, dan bahkan di beberapa tempat kami ini terintegrasi dengan Bea Cukai gitu. Jadi lokasi Bea Cukai itu juga sudah ada di kantor pos, sehingga inilah layanan terpadu yang kami siapkan oleh Pos Indonesia untuk memastikan ekspor itu menjadi semakin mudah. Hingga kita bersama-sama berharap UMKM Indonesia maju, ekspornya makin tinggi dan bisa memberikan kontribusi ke perkembangan ekonomi di Indonesia yang semakin kuat. Saya rasa cukup itu Pak Joni, Pak Riki yang saya sampaikan, tidak lama-lama. Ini sekali lagi terima kasih banyak. Poinnya bahwa Pos Indonesia siap sekali untuk mendukung para UMKM Indonesia maju, para pelaku bisnis maju, dan kami siap untuk diberikan penugasan khusus misalnya gitu di negara mana Bapak Ibu ingin lakukan ekspornya, karena kami sudah terintegrasi dengan 228 negara di seluruh dunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joni dan Pak Riki. Itu bisa kirim hampir ke seluruh dunia berarti ya Bu Ana ya? Ya, betul Pak Riki. Jadi mau negara mana Pak Riki? Mau ke Afrika, mau ke ujung Antartika, boleh Pak Riki. Wih, ini Terima kasih Bu Ana atas kesempatan yang luar biasa ini Pak Joni nih buat teman-teman Bumdes UMKM kita nih. Dengan menjalin kerjasama dengan PT Pos, produk unggulan UMKM bisa go internasional ke seluruh dunia tuh, jaminan dari PT Pos. Terus Bu Ana, kalau ngobrol soal ekspor nih, teman-teman pola pikirnya masih berpikir kalau ekspor itu mestinya kontaineran Bu. Itu enggak dong. PT Pos bisa kalau ngirim cuma satu kotak gitu Bu? Bisa Pak Riki. Jadi teman-teman UMKM, jadi kami ini sudah terbiasa juga membantu sampel-sampel produknya. Jadi sampel-sampel produknya kan kecil-kecil nih, kami juga membantu ke berbagai negara. Ini jadi nggak perlu yang gede-gede, jadi kecil-kecil, termasuk sebenarnya dokumen-dokumen itu juga kami bisa kirimkan dengan baik. Begitu Pak Riki. Luar biasa. Ayo rekan-rekan semua, kantor pos ada di mana-mana. Tentunya kolaborasi antara UMKM dan PT Pos sangat kita tunggu, dan untuk UMKM Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih lagi sekali lagi pada Bu Ana atas terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kepada Pak Samsul Widodo, staf ahli dari Kementerian Desa dan PTT, kita mohon pada beliau untuk memberikan sambutan untuk kegiatan acara ini. Waktu kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Yang terhormat Bu Ana, Direktur
Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia. Salam kenal Siap. Bu Ana. Salam kenal Jadi, Pak Samsul Widodo, terima kasih. kalau pas ke Jakarta kita bisa ketemu ngobrol dan Pak Samsul, saya di Jakarta terus Pak Samsul. Jadi siap kapan-kapan nanti menghadap saya Pak. ke kantor Ibu. Siap saya menghadap Bapak. Terima kasih. Juga yang terhormat Pak Reza dari Export Center Surabaya. Namanya ganti Pak ya, jadi Export Center di Surabaya, Jawa Timur. Jadi salam kenal juga Pak Reza. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Joni dan Pak Riki, Bapak dan Ibu sekalian. Terus terang sebenarnya setiap hari Kamis pagi memang diselenggarakan dengan BUMDes Talk. Harapannya adalah memberi inspirasi kepada teman-teman di desa-desa. Terus terang kalau Bapak dan Ibu sekalian, kita masih punya PR yang cukup signifikan. Jadi walaupun tadi disampaikan oleh Bu Ana, fasilitas juga cukup memadai, tetapi kita masih punya PR yang sangat berat kalau kita bicara mengenai bagaimana kewirausahaan di Indonesia muncul. Jadi kalau kita dibandingkan dengan negara-negara lain, kita masih termasuk sedikit gitu ya para pengusahanya, dan harapannya ini ke depan dengan adanya fasilitas yang sudah memadai seperti PT Pos, seperti Export Center yang nanti dijelaskan oleh Pak Reza, memunculkan para pengusaha-pengusaha muda gitu ya, orang dari desa bisa melakukan ekspor dengan dukungan tadi dari PT Pos. Jadi tidak harus mereka dalam bentuk kontainer menunggu 20 ton ataupun 40 ton baru ekspor, tetapi bisa dilakukan secara retail. Ini Pak Reza, terus terang kami itu pengen sekali bahwa sentra-sentra komoditas itu muncul anak-anak muda yang mereka bisa melakukan ekspor. Jadi misalnya saya ambil contoh, kopi Manggarai atau kopi Bajawa, kami sangat berharap anak-anak muda dari Bajawa, dari Kabupaten Ngada itu bisa menjadi eksportir. Jadi kopi Gayo juga anak-anak muda dari Kabupaten Gayo juga bisa menjadi eksportir. Ataupun kopi Toraja, ataupun vanili dari Alor, dari Kabupaten Alor, anak-anak muda dari Kabupaten Alor bisa menjadi eksportir. Atau cengkeh dari Kabupaten Minahasa, anak-anak mudanya mereka bisa menjadi eksportir. Jadi tidak tersentra di Makassar, tidak sentra di Surabaya ataupun di Jakarta. Jadi ini yang kami sangat berharap bahwa pemerintah dan kita semuanya bahwa kita punya PR yang cukup serius bahwa bagaimana rasio jumlah pengusaha terhadap populasi ini bisa semakin membesar. Jadi itu yang selama ini kami sendiri terus coba dorong dan yakinkan semua pihak. Kalau kita bicara mengenai desa gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini itu ada 74.963 desa seluruh Indonesia. Tetapi jangan salah, dari 74.963 itu ada di 17.000 pulau. Jadi bisa dibayangkan bagaimana logistik kita sangat berat. Dan 80% orang desa itu adalah bekerja di sektor pertanian. Perkebunan itu kurang dari 30%, perikanan juga kurang dari 20%. Jadi artinya adalah bahwa potensi komoditas pertanian kita sangat besar. Jadi ini yang terus-menerus kita ingatkan bahwa basis industri kita itu juga pertanian. Jadi tidak hanya soal tambang yang mulai bergerak untuk menjadi produk olahan, tetapi juga pertanian juga diharapkan bahwa kita juga mulai bergerak menjadi produk-produk olahan. Nah, satu lagi gitu ya, saya supaya tidak berpanjang kata, satu lagi saya mengingatkan ini tugas kita semuanya tentunya, dan salah satu solusinya ada di PT Pos, adalah isu logistik gitu ya Bu Ana, ada isu logistik, dan ini cukup berat, karena indeks gitu ya, kos logistik kita itu cukup besar, sekitar 25%, antara 23 sampai 25% kontribusi logistik itu terhadap harga barang. Jadi makanya sebenarnya pada level tertentu kita menjadi sulit berkompetisi karena logistik kita sangat mahal. Di samping logistik, ini yang kami selalu sampaikan bahwa pertanian kita bukan industri. Yang sudah industri yang saya catat itu adalah 1 kelapa sawit, kedua adalah peternakan ayam.
Pertanian yang lain itu adalah pertanian rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang saya selalu sampaikan contoh itu adalah mangga. Kita itu bisa ekspor mangga sampai ke Rusia, Eropa, Amerika, tetapi kita tidak punya perkebunan mangga. Mangga itu ada dimiliki di rumah-rumah penduduk, ada yang punya 10 pohon, 5 pohon, 20 pohon, dan sebagainya. Jadi konsolidasi di level petani, sehingga bisa memenuhi skala ekonomi ini menjadi penting. Jadi harus ada agregator yang melakukan konsolidasi. Jadi selama ini agregatornya adalah tengkulak gitu ya, dengan cara menekan harga serendah-rendahnya. Jadi kami sangat berharap ada badan usaha milik desa, ada koperasi yang mereka bisa menjadi agregator, sehingga nanti bisa bekerja sama, misalnya dengan PT POS untuk mengembangkan sistem logistiknya. Karena terus terang dengan 17.000 pulau ini tantangan yang sangat berat. Jadi mungkin ini yang beberapa catatan saya, Bu Ana, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Reza, Pak Joni, Pak Riki, bahwa kita punya isu logistik, kita punya isu skala ekonomi, konsolidasi produk. Jadi beberapa kali pemerintah gitu ya mengajak beberapa teman-teman BUMDes, teman-teman UMKM gitu ya, untuk pameran di luar negeri. Pada saat pameran di luar negeri, bawa keripik, bawa kopi, bawa produk-produk kacang-kacangan, macam-macam gitu ya. Tetapi pada saat ditanya, bisa nggak kami disuplai atau disuplai sebulan 1 kontainer? Langsung semuanya nyerah. Tidak ada UMKM yang mampu memenuhi 1 kontainer setiap bulan. Bahkan kalau kita tanya, Pak, oke, kopinya ini enak, bagus, bisa nggak setiap minggu 1 kontainer? Langsung nyerah. Saya tanya, Bapak produksinya berapa? Sekali panen kami hanya 5 ton. Isu-isu ini yang sebenarnya seringkali menjadi hambatan kita pada saat kita bicara ekspor. Jadi harus ada agregator, dan ini peluang, apakah mau koperasi atau perorangan ataupun badan usaha milik desa bisa menjadi agregator untuk mengkonsolidasi skala ekonomi, sehingga nanti pasca panennya bisa menjadi lebih bagus dan memenuhi kuota. Kan kita nggak bisa, gitu kan. Teman-teman UMKM seringkali kesulitan pada saat kita atau teman-teman BUMDes pada saat kita minta, oke, 1 kontainer setiap minggu, mereka pasti kesulitan. Jadi saya rasa itu pengantar saya, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali Pak Joni, Pak Riki, yang terus setia untuk bisa mewujudkan webinar ini dan memberi referensi terus kepada teman-teman di desa-desa di seluruh Indonesia, dan semoga nanti muncul para pengusaha-pengusaha baru yang ada di desa. Jadi terima kasih banyak Pak Reza, salam kenal. Bu Ana, semoga nanti kita bisa ketemu secara langsung dan diskusi. Terima kasih banyak, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Samsul. Terima kasih banyak atas sambutannya. Tentunya dari kegiatan ini didukung oleh Kementerian Desa, dan tentunya kita akan bikin yang sama antara PT POS Indonesia dan dari Kementerian Desa serta pelaku-pelaku usaha lainnya akan bisa meningkatkan skala ekonominya pasca pandemi ini. Oke, rekan-rekan sekalian, para peserta semua yang sudah join, ada 300 member di sini juga live di YouTube, mungkin akan banyak juga yang akan melihat di YouTube live ini. Dan ini pertanyaannya sudah banyak itu di chat tuh Pak Joni. Luar biasa. Bagaimana ekspor, bagaimana ini, bagaimana itu. Pak Reza, ini banyak yang tertarik sekali nih topik ekspor kita nih pada siang hari ini nih. Harus dikulik-kulik nih Pak Reza nih. Siap Pak Riki. Nah, Pak Reza. Saya kira kita dengar aja lah paparan dari Pak Reza. Boleh. Beliau untuk memaparkan bagaimana sebenarnya prosedur untuk ekspor, sehingga yang kita nganggap sulit ekspor itu ternyata mudah. Gitu. Oke. Ya. Kita beri waktu, kita beri kesempatan ke Pak Reza untuk memberikan paparannya dan tempat. Baik, terima kasih Pak Joni. Saya ngucapin selamat dulu nih, selamat ulang tahun pada PT POS Indonesia yang ke-277, luar biasa nih Pak. Ini lebih dewasa daripada negara kita ini Pak. 77 tahun. Kalau negara kita 77 tahun kan bulan ini, berarti ya 200 tahun lebih dewasa gitu. Baik, yang terhormat Bu Ana, Direktur Bisnis, Kurir dan Logistik dari PT POS Indonesia, Bapak Samsul Widodo dari Kemendes,
Salam kenal Pak. Ini saya bisa menjawab juga tadi pertanyaan sambutan Bapak, Pak Riki dan Pak Joni Eka Putra dari PT Pos Indonesia. Ini biasanya sih panggilnya Pak Jeb nih, terkenalnya di PT Pos. Ya, sebentar saya mau menjawab Pak Joni dulu Pak. Jadi BUMDes itu luar biasa memang. Bahkan kami di Jawa Timur, kita di Export Center sudah, alhamdulillah sudah berhasil mengembangkan dari BUMDes itu ditingkatkan ke desa Digdaya dulu Pak. Jadi desa Digdaya itu adalah desa digital dan berdaya saing. Tujuannya adalah memasarkan produk-produk pedesaan. Jadi terutama kalau di Jawa Timur ini basisnya adalah agroindustri. Bagaimana memperkenalkan agroindustri itu ke pasar dunia, bisa diekspor. Nanti ada di materi saya ada. Nah kemudian setelah dia bisa berkembang besar, maka dia bisa jadi desa devisa. Nah, desa devisa ini nantinya di bawah bantuan dari Kementerian Keuangan itu ada penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekonomi Indonesia, LPI Indonesia Exim Bank yang membantu untuk mewujudkan menjadi eksportir di situ, Pak. Jadi ini luar biasa dari BUMDes jadi desa Digdaya dan desa devisa. Nah, untuk bisa jadi ekspor maka butuh dikirim sampel, di sinilah PT Pos perannya, gitu, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak saya share screen. Sebentar. Oke. Apakah sudah kelihatan materi saya Pak? Sudah Pak, sudah. Ya Pak, jelas. Cuma sebentar, saya full screen sebentar. Baik, nah tema saya kali ini adalah strategi menembus ekspor dengan mudah. Jadi sebetulnya cepat banget. Oke. Ekspor itu mudah Pak, nggak susah. Kalau saya sini tidak Pak membicarakan teori bagaimana ekspor tersebut. Mungkin lain kali kita bisa bahas. Cuman sekarang yang saya bahas adalah bagaimana kita bisa ekspor dengan mudah. Prinsipnya ada dua jenis eksportir. Ada eksportir produsen dan eksportir non produsen. Yang kedua-duanya saling berkaitan. Kalau produsen yang memproduksi, dia bisa ekspor sendiri. Non produsen adalah para traders yang kadang-kadang para eksportir tidak mempunyai sertifikasi, tidak mempunyai legalitas, maka dibutuhkan eksportir non produsen. Nah, sebetulnya ekspor itu apa sih? Ekspor itu adalah seperti ini garis merahnya adalah batas negara. Eksportir adalah Bapak Ibu yang memproduksi, bisa jadi produsen non produsen, kemudian melewati custom, bea cukai, freight forwarding. Di sini juga ada PT Pos di sini, kemudian ada insurance, surveyor, bank instansi terkait. Kenapa bank itu adalah sistem pembayarannya. Nah, kalau saya lihat di produknya Pos sekarang ada payment by Pos kan ada. Kemudian dikirim ke custom negara tujuan ekspor dan impor. Jadi ada skema kegiatan ekspor sebetulnya seperti ini. Dan kiriman barang itu tidak perlu harus kontaineran, tadi disampaikan oleh Pak Samsul Widodo betul. Sampel produk 1-2 pun juga bisa. Bahkan sekarang penjualan online sudah sangat besar nilainya. Saya lanjutkan. Segera ya. Sebentar Pak. Oke. Nah, yang penting bagaimana berkolaborasi Creative Trainer menjadi Indonesia Mandiri. Jadi menjadi pahlawan ekonomi sebagai eksportir milenial itu sangat penting, menghasilkan produk penyumbang devisa negara dengan communal branding. Kenapa saya bilang communal branding? Saya melanjutkan yang disampaikan Pak Samsul Widodo, bagaimana sih kopi di Bajawa, kopi di daerah lain itu semuanya bisa diekspor dengan baik. Bahkan hanya kopi aja Pak. Sekarang produk-produk agroindustri juga sangat luar biasa. Suatu contoh kemarin saya kebetulan memang tugas wilayah kami itu adalah tidak ada batasannya seluruh Indonesia karena ekspor center baru hanya satu di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemarin saya ke Kalimantan, saya melihat potensi di Tarakan, potensi di Kalimantan Timur, di Kalimantan Utara itu luar biasa. Hanya saja kalau mereka mau ekspor itu butuh biaya logistik yang cukup besar karena harus menggunakan hub ke Surabaya atau ke Jakarta dan ke Makassar. Sebetulnya bisa sih dari sana langsung ke daerah perbatasan di utara. Cuma akhirnya terjadinya apa? Tidak terjadi catatan ekspor. Nah, hal-hal logistik atau supply chain management ini sangat penting sekali dan mungkin di sini PT Pos bisa menjadi salah satu
yang bisa merubah dan bisa menembus hal tersebut jadi ekspor tidak susah gitu kan. Ini adalah positioning UKM di Indonesia. Jadi yang pertama UKM pemula, mereka mempunyai potensi produk ekspor, tapi nggak tahu caranya ekspor. Nah, kadang-kadang banyak UKM di daerah itu luar biasa. Mereka sangat punya produk yang sangat berpotensi, produk yang baik, terutama produk-produk craft, produk-produk interior segala macam itu bagus. Tapi mereka nggak ngerti, tapi produknya bagus. Nah ini kita memberikan pendampingan bagaimana mulai ekspor. Yang kedua, para pelaku usaha itu sudah siap ekspor. Mereka sudah bisa ekspor tapi masih menggunakan pihak ketiga, under name. Atau di sini tadi saya sampaikan ada eksportir non-produsen atau lewat trader. Kenapa? Karena mereka terkendala legalitas dan sertifikasi usaha. Banyak pelaku usaha kita tidak mempunyai legalitas usaha, bahkan NIB pun tidak punya. Nah ini kita berikan pelatihan bagaimana prosedur ekspor. Tujuannya adalah mereka menjadi eksportir mandiri. Jadi ekspor tidak menggunakan nama orang lain, otomatis marginnya akan lebih besar. Yang ketiga, mereka sudah jadi eksportir, sudah punya legalitas, sudah punya sertifikasi, tapi masih terbatas ekspor pada negara tertentu saja, satu atau dua negara. Nah ini kita memberikan informasi akses pasar baru. Kebetulan kami di Export Center itu terlink up dengan 48 perwakilan perdagangan Republik Indonesia di luar negeri. Ada atas perdagangan, ada ITPC, ada konsul dagang, ada dubes WTO, dan ada perwakilan pedagang lainnya. Jadi peluang pasar kita tuh besar. Ada lebih dari 7 miliar penduduk dunia adalah peluang pasar kita. Jadi bagaimana kita manfaatkan. Nah mereka butuh mengirimkan sampel barang dan segala macam. Nah disinilah peran PT POS sangat besar. Kalau kita lihat produk opportunity, semua produk itu punya kesempatan. Tapi kebanyakan kita ini tidak punya brand. Maka akhirnya daya saing kita rendah. Akhirnya nilai kita rendah. Added value kita nggak ada. Kalau kita buat branding, maka produk kita menjadi salah satu produk yang sangat berharga. Kalau kita lihat dari filosofi coklat, kita dijajah oleh Eropa, oleh Belanda, gara-gara rempah-rempah, gara-gara spices. Coklat kita itu banyak di Indonesia, di wilayah Sulawesi, di wilayah Kalimantan, di wilayah Pulau Jawa, coklatnya banyak. Zaman dulu coklat itu, biji coklat, itu diekspor secara langsung ke Eropa, ke Belanda. Dari Belanda, coklat tersebut hanya difermentasi. Kemudian diekspor ke Jerman. Dari Jerman, coklat tersebut diproses menjadi coklat bar, dikirim ke Swiss, diekspor ke Swiss. Jadi kalau Jerman, Belanda, Swiss itu kayak Jakarta, Tangerang, Bekasi, itu deket-deket aja sih sebetulnya. Sampai Swiss, di branding, di packaging yang bagus, dan diekspor lagi ke Indonesia. Nah ini kan jadi masalah. Kenapa kita tidak bisa buat? UKM kita memang kapasitasnya kecil. Tapi kalau kita bisa buat branding, maka bisa menjadi suatu produk yang luar biasa. Nah, promosikan produk dengan branding. Semua produk Indonesia mempunyai potensi ekspor bergantung dengan segmentasinya. Siapa sih yang Anda sasar? Ya. Ekspor bukan hanya sebuah produk, tapi juga jasanya juga ada. Jadi, added value produk disitulah yang sangat berperan. Produk kreatif adalah suatu contoh pengembangan produk baru. Promosi online yang paling efektif. Nah, disinilah peran PT POS Indonesia sangat besar dalam melakukan promosi online produk-produk Indonesia. Karena sekarang sudah udah jualnya udah beda. Zaman dulu eksportir kolonial, sekarang eksportir milenial, pelaku usahanya muda-muda dan mereka sangat aktif, sangat high tech dengan menguasai teknologinya, mereka bisa jualan ke seluruh dunia. Nah, bagaimana kita melakukan bisnis online? Nah, yang paling gampang sih sekarang kalau sudah dengan digital dari desa manapun pasti bisa jualan secara online. Yang penting satu ada jaringannya dan punya pulsa, itu aja sih kan gitu kan. Jadi apakah bisnis online tersebut pelakunya siapa, bagaimana cara menjalankan bisnisnya, apa saja yang dilakukan, apa saja sarana, bagaimana etikanya. Ini kalau dijelaskan satu-satu panjang, cuman intinya Anda dengan berbisnis online itu bisa ekspor. Nah, jadi power of online marketing itu macam-macam. Dari situ kita bisa tahu market information. Bisa tahu captive market, market opportunity, kompetisinya siapa, mass production-nya bagaimana, mass promotion-nya bagaimana, market research bagaimana, market remainder bagaimana. Dulu zaman saya jadi pelaku usaha, pertama kali ekspor tahun 98, nggak ada seperti ini Pak, jadi eksportir bonek istilahnya. Tapi kalau sekarang, yang namanya eksportir itu dengan banyaknya teknologi informasi, itu sangat bagus sekali, maka sangat mudah sekali bisa menguasai pasar dunia dengan sangat mudah.
Nah, jualan online itu bisa melakukan promosi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jangkauannya luas, bisa melakukan promosi yang tepat, bisa melakukan tanpa batasan, sewaktu-waktu bisa mengerti materi promosi, dapat menyelesaikan respon pasar dan melakukan adaptasi kebutuhan pasar dengan segera. Misalnya saja nih, hari ini trennya di Eropa adalah summer. Maka pakaian-pakaian yang summer itu dengan mudah bisa kita jual. Sebentar lagi sudah mulai masuk ke musim gugur dan musim dingin. Tren pasarnya berubah dengan cepat. Para produsen di desa-desa mungkin nggak tahu. Dulunya sebelumnya nggak tahu, tapi sekarang dengan tahu seperti ini tren pasar di luar, mereka akan cepat sekali bisa merubah konsep, merubah desain dengan cepat sekali. Ya, jadi teknologi informasi itu luar biasa. Bagaimana langkah Anda selama ini? Sudah tahu opportunity, sudah tahu strategi, tapi tidak pernah action. Karena tidak pernah melakukan set your goal, create your strategy, and grow your business. Kenapa? Ya informasinya dulu terbatas. Sekarang informasinya tanpa batas, cuman tetap nggak bisa action karena apa? Masih terkendala dengan supply chain management. Nah, kebanyakan contoh di Pulau Jawa adalah industri pengolahan, bahan bakunya dari luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa membutuhkan bahan baku dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan lain segala macam, atau dari Sumatera. Kalau tidak dibantu dengan supply chain management yang bagus, maka biayanya jadi tinggi. Kalau biaya tinggi, kita nggak punya daya saing di luar negeri. Nah, ini peran POS juga penting. Jadi mohon dicatat Pak Joni dan Bu Ana, bagaimana peran PT POS Indonesia bisa membantu eksportir dari sisi segala hal, dari hulu ke hilir. Nah, ini saya skip saja, bagaimana daftar situs online tidak susah, cuma adalah salah satu contoh. Ini adalah produk kerajinan Indonesia yang dibuat di beberapa kota di Jawa Timur. Ini ada di Banyuwangi, ada di Blitar, ada di Tulungagung. Sangat sederhana. Ini sih sebetulnya tudung saji. Kalau di desa ini dibuat selamatan, syukuran, dibuat tempatnya jajan, tempatnya kue. Tetapi pada saat ini dijual dengan story behind the product, maka produk tersebut nilainya jadi sangat mahal. Karena apa? Di luar negeri tidak punya bambu, di luar negeri tidak punya orang kreatif yang mengerjakan hal tersebut. Dan mereka juga butuh negara-negara tropis, negara-negara yang mempunyai iklim tropis, yang pada saat tertentu juga banyak buahnya, pasti banyak serangganya, banyak lalatnya, dan ini dibutuhkan juga. Ya. Ini adalah salah satu dari website buat market yang dia membuat promotion New Moroccan Style. Jadi ini ada story behind the product yang sebetulnya semuanya bukan dari Maroko tapi dari Indonesia. Kalau kita lihat dalamnya, rotannya dari Cirebon, kemudian furniture dari Jepara, hiasan-hiasan dari Jogja, tapi semua dijadikan satu kesatuan, di setup bahwa ini adalah craft by word market. Jadi wordnya itu dunia, tapi sebetulnya ini 99% dari Indonesia. Berapa harganya? Kita lihat saja. Banana leaf hazel basket dijual $49.99 atau hampir $50. Fungsi produknya sederhana, tapi secara fungsional menjadi luar biasa karena dia menggunakan ini sebagai laundry basket. Yang sebelah kanan ini adalah kalau di pasar-pasar banyak dipakai untuk tempat sayur atau tempat jualan di pasar-pasar, bahkan tempat ikan. Tetapi di sana fungsinya berubah menjadi pot bunga segala macam dan harga antara range antara $19.99 sampai $30. Nah, nilai tambah ini sebelumnya kita nggak tahu seberapa besar sih nilai tambahnya. Jadi para importer di luar dia membuat story behind the product, harganya jadi tinggi. Produsen Indonesia, kalau kita bisa jualan online langsung, maka nilai tambah tersebut menjadi milik kita. Cuman bagaimana caranya supaya harga tersebut bisa terjangkau? Semua tergantung dari logistik. Kalau PT POS Indonesia di sini berperan membantu para UKM dari segi pengiriman, insya Allah lebih berdaya saing lagi ini para UKM yang ada di pedesaan dan daerah lain di Indonesia. Ini ada salah satu cerita, mungkin Bapak Ibu pernah tahu, ini adalah jengkol dari Jawa Barat. Salah satu binaan kita juga bagaimana keripik jengkol tersebut bisa menembus pasar dunia. Asal mulanya jualannya hanya di pasar biasa saja, dijual 50.000 dalam satu los plastik besar 5 kiloan, kemudian di packing yang rapi, kemudian di-upgrade lagi dengan packing yang menarik, maka produk tersebut bisa menembus pasar ekspor. Saya bisa tunjukkan, ini bisa laku di Singapura dengan harga 3,38
Singapura dolar. Kalau sekarang Singapura dolar 10.600, kira-kira ya 40 ribuan. Ini di Malaysia, ini di Singapura juga dengan harga 3,43. Bahkan kalau saya lihat produk yang original ini selalu sold out. Ya. Bagaimana dia mengirim ke sana? Tentunya menggunakan kurir atau kargo. Nah, kalau misalnya volumenya besar, otomatis PT Pos bisa sangat membantu para pelaku usaha di sana. Karena sebetulnya semua pembeli, ongkos kirim itu yang menanggung adalah pembeli. Kita juga kalau misalnya beli di marketplace Indonesia, ongkirnya biarkan kita sendiri. Ya. Tapi bagaimana supaya ongkir tersebut bisa ditekan supaya bisa harga barangnya berdaya saing. Ini adalah di Malaysia dijual dengan 10 ringgit 9,99. Kalau sekarang ringgitnya 3.600 ya kurang lebih sekitar 40.000. Barang yang di Indonesia harganya hanya 10.000, 12.000, maka di luar negeri bisa sampai dengan 4 kali lipatnya. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana berjualan online yang bisa berhasil dari UKM di daerah bisa menembus pasar dunia. Nanti saya akan tunjukkan videonya, tapi saya lanjutkan dulu. Bagaimana mengemban produk? Nah, yang penting para pelaku usaha di daerah, para UKM, bagaimana meningkatkan dari upscaling dari yang seperti botol PET menjadi yang sebelah kanan adalah branding yang bagus. Sebetulnya kalau dilihat, ini kalau di pasar-pasar tuh jus sirsak harganya mungkin Rp5.000. HPP-nya 2.500 dengan botol PET sekitar Rp400-300, dijual Rp5.000. Biasanya kalau ditaruh di toko konsinyasi 10%, 4.500 masih ada keuntungan selisih sekitar Rp2.000. Tetapi dengan 600 mili isinya itu, kalau dipindah sini sama-sama 600 mili juga, tetapi dengan branding yang bagus, maka ini harga botolnya cuma Rp2.000, tetapi dia bisa jual di pasar modern harga sekitar Rp18.000. Dan para konsumen melihat yang kiri dan yang kanan, mau beli yang mana? Pasti semua orang beli yang kanan. Alasannya apa? Lebih bagus, lebih terpercaya, lebih bonafit, padahal juga istilahnya isinya juga sama. Tinggal sekarang pilihan konsumen, segmen yang mana? Akan melihat branding, penampilan, atau lihat isinya. Kalau saya yang sudah tahu, saya pasti beli isinya saja. Tapi kalau orang yang belum tahu dan dijual di segmen pasar yang berbeda, maka penampilan adalah nomor satu. Ibarat kita kalau misalnya berpenampilan lebih keren, lebih dandan, maka lebih percaya diri. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nggak usah khawatir masalah packaging, yang bayar siapa? Bukan Bapak Ibu produsen, yang bayar yang beli kok. Konsumen yang bayar. Ya. Ini adalah nasi liwet dari Garut. Ini bisa ekspor ke UAE dan USA. Kenapa? Kemasannya bagus. Dan semua zaman sekarang, zaman milenial, semuanya pengennya adalah instan. Nggak usah capek-capek, tinggal seduh dengan air panas, sudah bisa dimakan dengan enak. Ini adalah sukun, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu hasil dari BUMDes yang ada di Jawa Timur. Sukun ini kalau misalnya di pasar-pasar mungkin dijual Rp1.000-1.500. Tapi bagaimana sukun tersebut bisa masuk ke pasar Amerika Serikat? Produksinya biasa tidak besar-besar sekali, tapi prosesnya baik, dan dia menjelaskan story behind the product, ada nilai informasi gizinya, di packing yang bagus, maka sukun tersebut bisa diekspor sampai ke Amerika. Kenapa? Setelah orang Amerika melihat nilai informasi gizi, sukun tersebut mengandung kadar karbohidrat yang sangat tinggi. Buat mereka, breakfast dengan sukun sudah cukup. Tapi kalau dijual sukunnya kayak di pasar-pasar yang digoreng di pinggir jalan, ya tidak menarik. Kalau dikemas yang baik, maka akan jadi menarik. Jadi kemasan itu penting. Dengan dikemas yang baik, maka sukun tersebut bisa jalan-jalan sampai ke Amerika. Ini adalah contohnya bagaimana tembus ke Amerika. Ini ekspor perdana yang kita fasilitasi dengan digitalisasi, mereka bisa menembus ke sana. Dan alhamdulillah sekarang setiap 2 minggu satu kontainer yang nilainya sekitar $37.000. Ini juga kirim sampelnya, saya nggak tahu sih. Mudah-mudahan PT Pos setelah ini bisa ngirimin sampel banyak ke luar negeri. Nah, intinya adalah nilai informasi gizi. Banyak pelaku usaha kita tidak pernah mempunyai nilai informasi gizi atas produknya, khususnya untuk produk makanan dan minuman. Kenapa? Gini aja laku kok, ngapain capek-capek. Nah, kalau misalnya diinformasikan lebih jelas, maka kan akan menjadi daya saing yang cukup baik. Intinya, merek atau brand punya nilai. Kalau kita beli di pasar, mungkin 20.000 itu ada. Tapi kalau kita belinya di mall, maka 150.000 nilai sudah berbeda. Karena apa? Orang yang belanja ke mall itu butuh kenyamanan.
orang yang belanja di mall itu butuh kenikmatan. Jadi bukan hanya belanja. Jadi kadang-kadang dia cari milih toko yang bagus, ya, pelayan yang SPG-nya ramah, kemudian packaging-nya baik, dan semua itu yang bayar siapa? Bebannya di konsumen. Tetapi Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Ini adalah packaging. Jadi kalau mau ekspor, Bapak Ibu sekalian banyak yang tidak memikirkan ekspornya. Nah, ini adalah packaging dan shipment. Kalau ini dari kurir, saya berikan contoh. Saya baru tahu dari Bu Ana tadi ternyata PT Pos sudah punya packaging yang bagus, dan ini adalah salah satu contohnya. Kita kalau ngirim ke luar negeri disesuaikan dengan packagingnya supaya lebih hemat, karena semua itu akan mengikuti packaging, ya, bukan produknya. Tetapi ternyata ekspor juga sudah ada pos ekspor. Kami beberapa kali sebelum ini ya, kami beberapa kali berusaha bekerja sama dengan PT Pos ekspor, tapi alhamdulillah akhirnya baru direspon kemarin, dan insya Allah dalam bulan ini kita akan ada PKS dengan pos yang di wilayah Jawa Timur. Jadi kami akan memfasilitasi selalu pelaku usaha bisa mengirimkan sampel. Kendalanya kenapa? Banyak sekali, mungkin Pak Joni dan Bu Ana bisa tahu, banyak sekali pelaku usaha itu mengeluhkan pelayanan PT Pos. Mereka mau ngirim sampel untuk ekspor ditolak, mereka mau ngirim untuk sampel kok lebih susah, padahal biaya itu bukan masalah sebetulnya, tetapi ternyata setelah kami investigasi, masih banyak para customer service ujung tombak PT Pos yang belum mengetahui tentang proses prosedur ekspor, dan banyak mereka yang istilahnya nggak ngerti gitu. Masa ekspor aja harus dimintai BPOM? Kan tidak. BPOM kan adalah persyaratan untuk diedarkan di Jawa Timur. Ekspor tuh nggak butuh BPOM kok, hanya di negara, tergantung negara tujuannya. Ya, jadi ini bisa dikonsultasikan. Kemudian bagaimana cara kirimnya, layanan ekspor yang mana? Ternyata di PT Pos saya juga baru tahu ada pos ekspor, ada paket pos cepat dan segala macam. Nah, ini yang harus tahu mana sih yang lebih baik, yang suitable untuk UKM. Ini sebentar lagi kami juga kerjasama dengan PT Pos yang di Jawa Timur akan mengadakan FGD, bagaimana memberikan pelayanan, karena buat kami sendiri kalau bisa memudahkan UKM untuk mengirimkan sampel di luar negeri, maka ini akan menjadi daya saing yang luar biasa. Karena saya melihat ternyata Pos ini juga sudah menjadi Universal Post Union, member dari Universal Union yang di 228 negara, otomatis kirim pakai pos pasti sampai. Ya, kirim pakai pos pasti, yang layanan beberapa layanan kurir yang tidak bisa dikirimkan pos pasti bisa. Hanya saja banyak informasi yang harus pasti digali lagi, bagaimana cara yang mudah dan efisien mengirim dengan pos. Karena sebelumnya saya sendiri juga ternyata pos bisa juga ya. Saya kira pos itu dulu kan hanya, mohon maaf sebelumnya, hanya untuk bayar pensiun dan bayar bantuan bansos. Ternyata sekarang sudah transformasi yang luar biasa. Ini luar biasa dan ini sangat menarik. Baik, dan cara pembayaran ternyata di pos juga sudah ada aplikasi Pos Indonesia, dan saya juga baru tahu beberapa PMI di luar negeri itu bisa mengirimkan uangnya, remittance-nya dengan mudah dengan PT Pos. Kalau ini bisa diaplikasikan ke para buyer kita di luar negeri, luar biasa. Karena terus terang banyak buyer juga yang nggak mau repot. Ternyata banyak juga para pelaku usaha kita tidak punya rekening bank. Dan mereka banyak, kalau bayar mau ngirim harganya dolar, mereka susah juga konversinya. Nah, kan kalau Pos sudah bekerja dengan Western Union, misalnya sudah kerjasama dengan sistem pembayaran yang lain di luar negeri, ini akan lebih mudah. Langsung hari itu juga bisa diterima. Tidak seperti kalau misalnya transfer dengan bank. Kalau transfer dengan bank itu biasanya kan butuh 1 hari, 2 hari, dan ada bank charge-nya cukup tinggi. Kalau dengan sistem payment di aplikasi Pos, mestinya akan memudahkan dengan sistem PosPay. Nah, bagaimana mengisi gap peluang ini? Yang di sisi sebelah kiri itu adalah sisi pengusaha UKM yang ada di Indonesia, pelaku usaha ekspor. Punya produk yang mempunyai daya saing, punya kapasitas yang cukup, punya sumber daya manusia yang banyak, sumber daya alamnya ada, produk yang kompetitif, punya hasil olah yang bagus, dan punya produk berdaya saing. Cuman kelemahan kita adalah yang di sebelah kanan, standarisasi produk, sertifikasi produk, informasi pasar, kapasitas terbatas, kuantitas belum terjamin, dan saya lupa mencatat satu lagi adalah logistik yang kurang mendukung di daerah terpencil Indonesia. Tapi insya Allah dengan PT Pos yang sudah tertransformasi seperti ini akan menjadi memudahkan para pelaku usaha yang ada di Indonesia.
Nah, kami di Eksporter Surabaya, ini adalah kontak kami, ada email kami, ada IG kami, bisa dilihat ke semua kegiatan kami, dan Bapak Ibu sekalian bisa konsultasi langsung dengan kami. Ada beberapa sistem, bisa online, bisa offline. Kalau yang di Surabaya, kalau yang di luar daerah bisa online, silakan menghubungi admin kami melalui IG kami. Silakan DM di IG-nya, kapan mau konsultasi, apa yang dibutuhkan, itu bisa. Mungkin sekian dari saya, tapi saya akan menampilkan video. Saya izin menampilkan video, Pak. Sebentar, ada beberapa video yang menarik. Nah, ini ada satu video. Ini usaha dari desa yang bisa mendunia. Saya Imas Mintarsih, founder Oyo Jengkol, snack jengkol beragam rasa asli Indonesia. Jengkol identik dengan bau tak sedap, sebagai bayaran dari kelezatannya yang luar biasa. Oleh karena itu, banyak orang yang enggan memasak jengkol meskipun rindu dengan rasanya. Karena itu, buat Anda yang jatuh cinta sama jengkol, kami hadirkan Oyo Jengkol, snack dari bahan utama jengkol yang praktis dan pastinya lezat. Kelezatan snack jengkol Oyo berasal dari resep warisan keluarga. Berawal dari usaha rumahan, snack jengkol Oyo dibuat dari bahan baku jengkol terbaik yang kami tanam sendiri di Desa Pamulihan dan dikemas dalam kemasan modern. Snack jengkol Oyo hadir dalam berbagai varian rasa. Ada rasa pedas, BBQ, dan original. Kedepannya, kami akan terus mengembangkan rasa-rasa baru. The Big Star Indonesia memberikan banyak wawasan baru, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan strategi memasarkan produk snack Oyo dengan lebih baik. Bagi Imas, mengembangkan Oyo Jengkol bukan sekedar meneruskan bisnis keluarga, tapi juga melestarikan nilai budaya dengan mencintai makanan asli Nusantara. Saya Imas Mintarsih, founder Oyo Jengkol. Saya bangga dengan produk asli Indonesia. Nah, itu ceritanya pada saat dia jualan online pertama kali. Saya tampilkan lagi setelah dia sukses jualan online. Kisah inspiratif seorang anak. Sebentar. Ada satu video lagi. Saya mau sharekan lagi. Nah. Kisah inspiratif seorang anak desa Pamulihan di Sumedang. Karena kegigihannya, berhasil mengalahkan 20.000 orang peserta The Big Star Indonesia 2017 dengan meraih juara ketiga. Assalamualaikum, nama saya Imas Mintarsih, pemilik dari snack Oyo Jengkol. Kesulitan ekonomi keluarga saya waktu itu membuat saya bertekad untuk mengembangkan usaha ini. Saya memberanikan diri untuk melawan rasa takut. Usaha saya baru mulai berkembang setelah memanfaatkan media online. Sekarang saya jadi memiliki toko online dan omset penjualan saya naik begitu pesat. Dengan kerja keras, terus belajar dan tidak mudah menyerah, serta dukungan pemerintah, peluang bisnis jualan online semakin berkembang. Saat ini, saya telah merasakan hasil yang luar biasa. Jualan online solusi bagi UKM seperti saya. Ayo, kita jualan online. Ya, jadi itu ada dua contoh, Pak Joni, Pak Riki, Pak Samsul, Bu Ana, dan Bapak Ibu sekalian. Dari Desa Pamulihan pun bisa jualan online. Dan saya nggak tahu, mestinya sih bisa dengan PT Pos untuk deliverynya semuanya. Dan saya rasa sekarang mereka, si Imas ini sudah bukan hanya lokal ya, karena dia sudah sampai Singapura dan Malaysia, dan bahkan saya dengar baru-baru ini dia barangnya sudah sampai di Hong Kong dan Taiwan. Bisa dibayangkan 4 tahun yang lalu dia mulai seperti itu, perbedaan 8 bulan saja
Pak Joni mungkin tahu dan Pak Riki bedanya apa Pak. 8 bulan itu dia sudah jadi glowing Pak gitu. Wow. Saya nggak tahu. Kayak pertama kali masih polos ya. Setelah 8 bulan saya nggak tahu sekarang seperti apa. Cuman kemarin sering masih kontak dengan kami. Kemarin sudah jadi pengusaha yang sukses dari Desa Pemulihan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, seperti yang tadi yang Sukun itu juga sama Pak. Produk-produk itu tidak ada di negara lain. Ya, Sukun bisa sampai ke Amerika kan begitu kan. Dan dari mana mereka tahunya? Dari online. Nah, disinilah perlu dukungan PT Pos Indonesia. Ujung tombaknya itu kirim sampel dulu, Pak. Setelah sampelnya ada, kalau dia order dalam bentuk kontainer, otomatis dikirim dengan kontainer. Tetapi kalau dengan jualan online, maka pasti PT Pos juga bisa terlibat di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Luar biasa nih. Sangat-sangat menginspirasi itu Pak Joni, Pak Reza. Pak Reza, ini banyak pertanyaan ini Pak Riki di chatting juga cukup banyak. Rekan-rekan untuk Pos Indonesia terkait sama kegiatan atau layanan Pos Indonesia untuk pengiriman ke luar negeri, informasinya bisa dilihat, diakses melalui website www.posindonesia.co.id. Silakan searching di situ tarifnya gitu ya, tentang fitur dari layanan tersebut itu bisa dilihat, bisa diakses di www.posindonesia.co.id. Silakan. Atau kalau ada yang ingin ekspor dalam bentuk kontainer, gitu, bisa kontak saya dengan Japri. Tadi saya sudah kirimkan nomor WA saya 0812 654 20.000. Saya kontak, nanti kita akan kontak-kontak lebih lanjut untuk dibantu oleh teman-teman kita juga, oleh anak kita PT Pos Logistik juga bisa membantu para UMKM maupun BUMDes pelaku usaha lainnya untuk kita ekspor. Gitu. Betul. Di ruangan ini juga ada. Ya, Pak Joni, Pak Reza. Sebenarnya dari PT Pos sendiri ini sudah membuka peluang kerjasama nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk menjadi agen pos aja sekarang namanya Bu Anani ya. Pos aja agen gitu. Jadi kalau Bapak Ibu BUMDes, UMKM yang merasa punya produk yang bisa dijual baik lokal maupun global, dan ketika datang tadi ada beberapa yang chat maupun pengalaman-pengalaman, ternyata mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai ketika datang ke CS, gitu Pak. Nah, kenapa nggak buka agen sendiri di rumah? Gitu. Nanti syarat ketentuan itu kita bisa bantu dari PT Interindo Arta Kreasi, dari YAKA. Kebetulan kami juga sebagai mitra bisnisnya dari PT Pos. Ini terbuka nih, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi agen pos, gitu. Jadi layanan yang sama persis yang ada di kantor pos itu bisa dilayani oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, apa nggak enak nih? Udah diajarin cara jualan ke luar negeri sama Pak Reza, dapat untung jualan barang, dapat untung lagi dari imbal jasa ongkir. Gitu. Izin Pak John kalau boleh saya share. Silakan paparan Pak Riki untuk memberikan informasi bagaimana layanan kemitraan agen pos itu bisa teman-teman bisa akses. Oke. Baik, terima kasih. Izin mohon waktunya Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Jadi saya Riki dari PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah mitra bisnis dari PT Pos Indonesia. Ya. Di sini PT Pos Indonesia dengan Interindo Arta Kreasi membuka peluang kerjasama kemitraan, di mana nanti Bapak Ibu sebagai perorangan ataupun badan usaha, BUMDes, koperasi, PT, CV ini bisa membuka agen pos. Nah, sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah anak perusahaan dari Indobest Arta Kreasi. Kami adalah sebuah startup teknologi
awalnya bisnis kami di IT untuk pembayaran untuk transaksi digital seperti bayar tagihan listrik, telepon, PBB, PDAM, ataupun beli token listrik, pulsa, voucher game, paket data gitu ya. Selain di Indonesia, kami juga memiliki rekanan-rekanan di beberapa negara di Asia, ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Karena di negara-negara tersebut juga terdapat layanan-layanan pembayaran dan top-up isi ulang. Saat ini kantor kami di Alam Sutera, di Tangerang. Nah, IAK saat ini sudah memiliki lebih dari 400.000 agen di seluruh Indonesia, kebanyakan untuk melayani transaksi pembayaran dan top up, atau yang biasa Bapak Ibu kenal mungkin transaksi PPOB dan server pulsa, gitu ya. Nah, saat ini kami memiliki 6 juta transaksi per bulan. Teknologi yang kami gunakan, teknologi terkini dengan sistem keamanan dan backup, ini setara dengan financial technology. Kita sudah memiliki lebih dari 1.000 layanan pembayaran, produk digital, dan kami juga merupakan salah satu agregator resmi operator seluler di Indonesia. Nah, menangkap peluang bisnis yang terjadi sekarang ini, era zaman now, di mana masyarakat dunia bukan hanya di Indonesia, di dunia ini pengguna internet tumbuh dengan pesat. Apalagi di Indonesia, berkaca dari jumlah penduduk di Indonesia yang hampir 300 juta jiwa, ini pengguna internet di Indonesia ini hampir tembus 150 juta. Gitu ya. Semuanya menggunakan internet. Terlebih dengan pandemi yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat dunia dan Indonesia. Sekarang orang beli segala sesuatunya sudah pakai jari. Beli sabun, beli mie instan, beli gula, ini tinggal klik, bayar, 1-2 hari barang sampai. Seperti tadi cerita sharing dari Pak Reza itu, jualan jengkol itu bisa tembus sampai ke luar negeri, gitu ya. Keripik jengkol. Gitu. Nah, dengan era internet ini tidak tertutup klaster-klaster lagi. Sudah mulai memasuki pasar global. Jadi Bapak Ibu sekalian harus siap-siap berkompetisi jualan produknya ini di dunia. Nah, PT Pos Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan logistik Bapak Ibu sekalian. PT Pos Indonesia ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir di Indonesia yang sanggup menjangkau seluruh wilayah di Nusantara, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dengan ribuan kantor pos cabang, puluhan ribu agen pos yang tersebar, dan tadi transformasi yang sudah dijabarkan Bu Ana juga, PT Pos Indonesia memiliki tim-tim khusus, tim untuk melakukan pick up buat Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ketika Bapak Ibu bergabung membuka keagenan PT Pos ini, berikut adalah layanan yang bisa dilayani. Yang pertama, menerima pembayaran tagihan rutin bulanan masyarakat sekitar. Ya. Yang mau bayar tagihan listrik, bayar telepon, bayar PBB. Gitu. Yang kedua, melayani masyarakat sekitar yang mau top up atau isi ulang. Ada yang mau beli token listrik, mau top up pulsa, paket data, e-money, voucher game, gitu ya. Nah, yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Gitu. PT Pos Indonesia menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Jadi Bapak Ibu yang mau kirim surat, mau kirim paket, bahkan sampai ke Puncak Jaya, itu hanya PT Pos yang sanggup. Luar biasa nih Pak.
Yang keempat, seperti tadi juga yang disampaikan Bu Ana, PT Pos Indonesia sudah bekerja sama lebih dari 200 negara di dunia. 228 kalau tadi nggak salah. Jadi jualan online-nya Bapak Ibu ini nggak usah pusing lagi mikirin pengirimannya. PT Pos sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia, UPU. Kalau boleh mengutip quotes dari Kang Emil nih, teman-teman BUMDes nih, BUMDes itu lokasinya boleh di desa, rezekinya harus rezeki kota, produknya harus mendunia. Ya, mantap. Gitu ya. Nah, yang kelima, nanti Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Dan ini juga terobosan PT Pos Indonesia buat teman-teman yang jualan online di Indonesia. Yang pertama, PT Pos sudah ada produk kiriman COD, cash on delivery. Ini buat teman-teman yang jualan di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, di mana pembelinya itu tidak mau transfer uangnya dulu. Tapi ketika terima barang, dia mau langsung bayar. Ini bisa digunakan nih layanan COD dari PT Pos. Yang kedua dan ketiga, PT Pos Indonesia juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee. Ini para penjual-penjual di Bukalapak dan Shopee sudah lebih simpel. Tinggal packing barangnya, bawa ke kantor pos, ke agen pos, tidak usah bayar ongkir lagi. Nanti diselesaikan Shopee dengan PT Pos. Kenapa harus bergabungnya menggunakan IAK? Yang pertama, di IAK kita hanya satu saldo untuk semua transaksi. Pembayaran dan jasa kurir. Top up semua satu saldo. Jadi nggak usah ribet-ribet harus top up saldo ke aplikasi A kalau mau bayar-bayar, mau top up gitu ya. Lalu top up lagi saldonya kalau mau transaksi jasa kurir gitu ya. Kita semua satu saldo all in. Yang kedua, kami menyediakan aplikasi dari Android. Nanti Bapak Ibu yang mau pakai Android, tinggal sediakan printer thermal, maupun yang menggunakan komputer ataupun laptop, kita sediakan dari web. Yang ketiga, fee atau imbal jasa kami berikan secara harian. Hari ini transaksi, besok Bapak Ibu terima fee. Menerima imbal jasa, langsung menambah saldo depositnya. Jadi kalau hari ini ada kiriman paket ekspor ke Amerika senilai 10 juta, besok sudah langsung terima fee-nya langsung. Pembatalan kiriman dilakukan H+1 dan saldonya juga langsung kembali saat itu. Kita juga memberikan detail laporan transaksi, jadi Bapak Ibu yang menggunakan staff admin frontliner, ini tidak usah khawatir karena ada laporan transaksinya, mutasi saldonya, buat transaksi saldo dipakai buat apa aja, buat bayar-bayar atau buat jasa kurir, lengkap. Dan kita juga ada maintenance dan support, salah satu supportnya kami dengan Pak Joni, ini Pak Jeb, ini senantiasa mengadakan BUMDes Talk untuk membantu literasi teman-teman agen BUMDes supaya bisa meningkatkan daya saing mereka menyambut era digital. Sedikit gambaran mengenai simulasi fee, besaran fee yang nanti diterima Bapak Ibu ketika membuka agen pos. Kita fokus untuk fee atau imbal jasa layanan jasa kurir. Ya. Kalau kita lihat di tabel yang nomor 2 dengan yang nomor 5, ini adalah yang paling banyak digunakan ketika masyarakat berkirim melalui PT Pos untuk domestik Indonesia. Adalah nomor 2 kilat khusus dan yang nomor 5 ekspres. Ada juga yang internasional tuh ada yang nomor 1 RLN, nomor 6 IMS, nomor 7 paket cepat. Nah, itu untuk kiriman internasional. Kita coba simulasikan untuk domestik dulu Bapak Ibu dengan kiriman kilat khusus atau kiriman ekspres. Dengan omset di bawah 25 juta, maka imbal jasa Bapak Ibu mendapat fee imbal jasa 17,5%.
Kalau omsetnya 25 juta, katakanlah, dengan imbal jasa 17,5%, maka Bapak Ibu mendapatkan fee sebesar 4.375.000. Kalau omset sebulan sudah di atas 25 juta, maka fee-nya naik menjadi 20%. Kita asumsikan omset jasa kurirnya 100 juta. Maka fee atau imbal jasa yang nanti Bapak Ibu terima 20 juta. Di video awal tadi kami sempat putarkan video testimoni dari salah satu pengelola agen pos, Kang Fajar di Bandung. Ini beliau bisa menembus omset sebulan itu 1,5 miliar sampai 2 miliar sebulan, Bapak Ibu. Tinggal dihitung aja besaran fee-nya Kang Fajar, gitu ya. Bahkan yang di dalam gangnya Kang Fajar itu omsetnya rata-rata sekitar 300 sampai 400 juta sebulan. Nah, ini adalah sedikit gambaran beberapa agen-agen kami yang sudah membuka kantor pos, agen pos. Mereka ada yang gabung usaha dengan laundry, dengan toko kelontong, ada juga yang merubah garasi. Ada teman dari BUMDes juga, ini fotonya. Syaratnya nanti gampang Bapak Ibu. Pendaftaran saat ini sesuai komitmen kami dengan Pak Joni nih. Untuk pengajuan pembukaan franchise kantor pos tidak dikenakan biaya franchise tanpa biaya pendaftaran. Syaratnya yang pertama memiliki tempat usaha. Yang kedua, nanti kirimkan tempat yang akan diajukan ya. Tempatnya seperti apa? Kami harapkan tempatnya itu dedicated, khusus untuk membuka kantor pos gitu ya. Karena kalau kita perhatikan jasa kurir lain, tempat-tempatnya lebih strategis, bagus gitu. Ketika Bapak Ibu juga mau membuka kantor pos, kita harapkan tempatnya juga yang strategis, representatif. Yang ketiga, nanti kami minta dikirimkan share Google Maps. Hal ini untuk menentukan jarak dari tempat yang diajukan dengan kantor pos terdekat. Gitu, Bapak Ibu. Yang keempat, nanti ada formulir yang harus dilengkapi. Yang kelima, karena tanpa biaya pendaftaran, jadi perlengkapan, peralatan, karyawan, tempat, itu disediakan oleh calon agen. Perlengkapannya apa aja? Komputer atau pakai handphone, ada printer, koneksi internet, timbangan digital, dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan nanti ada KTP, kartu keluarga, NPWP, dan cover buku tabungan. Ditambah sekarang ini sesuai dengan arahan dari pemerintah, setiap individu ataupun badan usaha yang berusaha diwajibkan untuk memiliki NIB. Nah, Bapak Ibu mohon ditambahkan NIB. Ya. Untuk pengajuan berbentuk badan usaha ataupun koperasi nanti ditambahkan dokumen legalitas dari koperasi ataupun dari BUMDesnya atau dari PT, aktenya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah support yang sudah kita lakukan selama ini, BUMDes Talk. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai BUMDes Talk ke-30. Gitu ya. Nah, terakhir saya tampilkan ini animasi ada 2 orang mau berkirim paket. Yang satu mau kirim ke kantor pos, ditanya sama temannya, bro, kok kirimnya ke kantor pos? Dikasih tahu sama temannya, kenapa mesti kirim pakai jasa kurir yang lain? Kalau jasa kurir yang lain aja ngirimnya pakai jasa pos. Kenapa muncul animasi seperti ini? Karena hampir semua layanan jasa kurir yang ada di Indonesia, first mile-nya itu menggunakan layanan jasa kurir tersebut. Tapi last mile, kiriman terakhir yang ke rumah-rumah, hampir sebagian besar diteruskan oleh PT Pos. Jadi Bapak Ibu yang di daerah ini jangan kaget ketika belanja online,
klik kirimannya jasa kurir A, tapi yang nganter malah Pak Pos. Gitu. Ngapain ngirim pakai yang lain kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu Pak Joni, Pak Reza. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Mau bertanya ekspor, silakan, ada expertnya nih di sini nih. Oke, dari yang raise hand dulu nih, Mas Bejo, silakan Mas Bejo. Bisa di unmute Mas? Oke, coba di unmute Mas. Halo, ya? Ya, silakan sudah. Jadi begini, untuk memulai usaha tadi terinspirasi pada proyeknya Jengkol itu, Pak ya. Sangat menginspirasi itu, Mas, benar. Ya. Terus begini, yang terjadi saya kan pernah hire teman untuk usaha di bidang makanan, ya. Makanan itu begini ya, seringkali untuk saya kan sering gini Pak ya, ada grup forum masing-masing kabupaten atau kota itu, misal di Semarang ada media informasi kota Semarang, ya, itu kan sering ada muncul orang isinya selalu berkeluh kesah tentang masalah tujuannya itu, masalah itu tidak usah diperdebatkan karena waktu sudah mepet, tidak usah diperdebatkan. Ya. Dibuat saja 306 juta, walaupun nanti masuk ke rekening. Halo Bapak Ibu, mohon dimatikan suaranya yang lain. 306 juta. Ya, paham kawan-kawan ya? Di masalah seperti ini, masuknya 190. Oke, silakan Pak. Ya. Jadi daripada orang pada berkeluh kesah masalah kesulitan ekonomi, mungkin dengan cara itu tadi mulai usaha ya dengan gorengan-gorengan bagaimana. Tapi kendalanya begini Pak, seperti bukan studi kasus lagi, memang kenyataan itu kan selalu kita harus untuk bisa masuk ke segmen produk massal itu kan harus ada memiliki itu tadi ya, sekarang disyaratkan harus NIB ya. Semula itu kan belum ada ya, tapi selalu ada namanya izin Depkes Pak, izin PIRT Pak ya. Apakah untuk memulai dengan cara tadi ya dari Pak siapa tadi narasumber itu kan bisa mengirim sampel dulu ya, kita punya ini nanti bisa produk apa yang bisa di branding ya, mungkin seperti tadi jengkol kita kirim sampel. Nah itu apakah harus disyaratkan seperti itu juga PIRT? Padahal untuk PIRT itu dari dinas kesehatan itu harus survei ke tempat kita usaha, tempat kita memasak, standarnya ketat, ada wajahnya tidak boleh hitam dan sebagainya. Jadi masuk kita mau usaha harus beli barang-barang baru ya untuk memulai itu bisa syarat layak Mas Bejo. Jadi seperti itu Pak. Seringkali terhadap di situ. Mas Bejo, ya, saya paham pertanyaannya Mas Bejo. Gini Mas, sekarang itu pemerintah sudah advance. Sekarang semua itu sudah di one stop service, ada di oss.co.id. Itu namanya one single submission. Jadi kalau Anda sudah buka OSS yang tipe baru yang nomor induk berusaha berdasarkan resiko, semua udah di situ. Jadi mau PRT pun di situ. Jadi sekarang sudah top down. Kalau dulu yang mau buat usaha itu harus ke RT RW buat surat keterangan domisili ke kelurahan, ke kecamatan, sampai itu jadinya 6 bulan izinnya. Sekarang dengan OSS 5 menit sudah ada izin usaha. PRT-nya sudah keluar. Ya. Saya juga ini sering handle untuk orang yang perizinan OSS. Seringkali di teorinya OSS itu one single submission, sekali klik jadi ya. Tapi untuk skala taruhlah industri rumah tangga bikin kerupuk gitu Pak ya, itu harus punya izin
dulu nama izin lingkungan, sekarang namanya persetujuan lingkungan. Setiap kelasnya kan ada yang harus bisa SPPL, UKL-UPL, dan itu tadi yang skop yang besar AMDAL. Itu prosesnya tidak bisa sebulan 2 bulan, Pak. Iya, kalau misalnya Anda mengambil yang resiko kecil, yang mikro, maka resikonya kecil, tidak dibutuhkan. Jadi sebetulnya yang pertama itu kan semua terregister dulu. Jalan, kalau sekarang pemerintah sekarang beda. Jalan dulu perizinan sambil mengikuti. Yang penting sudah daftar di OSS, ada semuanya, nanti Dinas Kesehatan yang akan datang ke Anda. Begitu. Karena sekarang sudah top down dari atas ke bawah. Bedanya seperti itu. Mudah kok. Sekarang halal pun juga itu. Industri makanan minuman juga. Yang penting adalah pemilihan KBLI-nya. Harus sesuai dengan bidang usaha. Itu yang paling penting. Jadi KBLI itu nomor 1. Jadi misalnya Anda membuat industri pertanian, industri makanan olahan dari bahan baku pertanian, maka KBLI-nya ada. Terus industri Anda menjual, ada industri perdagangannya kan, berbahan bakunya apa. Nah, kalau Anda produksi saja dan Anda berdagang, akan beda lagi KBLI-nya. Yang dagang saja dengan beda lagi, gitu. Nanti bisa di waktu sesi yang lain, Pak. Ini kalau saya membahas ini panjang, ini bisa satu sesi ini. Begini, Pak. Mungkin agak jadi traumatik teman-teman, mungkin pengusaha pemula. Itu untuk syarat NIB itu apa tetap untuk inputnya selain NIK itu harus punya NPWP atau mutlak NPWP apa enggak, Pak? Ya, harus ada NPWP karena tujuan pemerintah terakhirnya adalah semua pelaku usaha dimudahkan jalan usaha dulu. Setelah usahanya jalan baru terbayar pajak. Contoh Pak ya, Mas Bejo ya. Sekarang tukang bakso, tukang nasi goreng di Jakarta itu pasti punya NPWP. Tukang nasi goreng di Jakarta itu omsetnya satu hari itu 1 juta. Omset itu ada, bahkan ada yang 2 juta sehari. Kalau dia jualan Rp10.000 satu mangkok, dia jual 100 mangkok, itu kan sudah 1 juta, ya, 100 piring sehari. Dalam which is kalau dalam 1 bulan bisa 30 juta, maka keuntungan sudah kelihatan. Kalau dulu kan mereka dengan punya NPWP, maka mereka harus bayar pajak yang 0,5% untuk UMKM. Dimudahkan semuanya, itu adalah bagian Anda untuk berpartisipasi dalam pembangunan di negara. Toh uangnya kembali ke Anda lagi kok buat fasilitas kesehatan, fasilitas pembangunan lainnya. Ya jangan diceritakan di sini panjang itu nantinya. Nanti Pak Joni kasihan nih waktunya Pak Joni. Nanti kita kapan-kapan kita ngobrol deh. Atau mungkin Pak Joni bisa Pak, bisa nanti bisa Mas Bejo di mana lokasinya? Di Semarang, Pak. Oh Semarang, oke, Semarang dekat. Saya sering kok ke Semarang ngisi acara di sana. Baik, terima kasih Mas Bejo. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang present boleh kita bantu nih Pak? Silakan. Oke, Pak Agus Nugroho, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Mas Riki. Ya, siap. Ketemu lagi. Kemarin saya ikut. Silakan Pak Agus. Reza, Pak Fernanda Reza. Luar biasa Pak Fernanda. Beliau tadi sudah menyampaikan pernah ke Kalimantan Utara, ke Tarakan. Mungkin belum pernah ke Tanjung Selornya Pak ya? Ya. Saya Tanjung Selor belum, cuman kemarin saya sudah ke Nunukan sudah 3 kali, kemudian ke Sebate, Tarakan berkali-kali. Tanjung Selor belum, insya Allah sih bulan September akan ke Tanjung Selor. Ya, ibu kota Kaltara di Tanjung Selor Pak. Betul. Ya. Banyak teman-teman Jakarta yang masih salah paham karena memang lagi pertumbuhan di Tanjung Selor. Kemudian saya di Tanjung Selor ini Pak Fernanda. Jadi apa yang disampaikan Pak Reza tadi, Pak Fernanda Reza ini luar biasa. Dan kami perkenalkan diri Pak Reza, saya selaku koordinator pendamping di Kementerian Desa di Kalimantan Utara, dan potensi-potensi memang sangat luar biasa. Kita punya kakao, kita punya merica, dan banyak lagi, rumput laut juga ada banyak sekali, termasuk sarang burung walet lagi booming juga di sini. Nah, apa yang disampaikan Pak Reza dengan justru memberi contoh-contoh yang tadi di akhir bahwa jengkol bisa dijual dengan model seperti itu akan sangat luar biasa. Kami juga beberapa kali melakukan pengenalan Kaltara di awal-awal berdiri Kaltara bersama Kominfo. Itu memang membawa berbagai macam ciri khas Kaltara. Tetapi itu tadi memang benar Pak
kalau sudah masalah pertama masalahnya adalah manajemen ya, di mana produk kita ini kalau sudah mau kontainer sudah kelimpungan. Yang kedua masalah distribusi. Nah, tadi ada solusi dari Mas Riki. Mas Riki, kami akan segera bergabung dengan PT POS. Beberapa titik nanti sedang kami identifikasi. Mudah-mudahan ini juga menjadi solusi. Karena menurut hemat saya, dengan adanya kemajuan teknologi ini membuka peluang pasar, ya. Betul, membuka Bapak. peluang pasar di mana masalah-masalah yang tadi Pak Fernanda Reza perlu segera diselesaikan ya. Gimana saya pengen banyak belajar nanti bagaimana seluruh barang ekspor ini kan masuknya ke Jawa. Kami sudah membawa sampel-sampel ke Australia, ke Cina, ke beberapa negara Eropa tentang merica itu kualitasnya tidak kalah. Tetapi untuk nembus ekspor ini memang saya sengaja hari ini meskipun ada Bu Dirjen, kemudian besok ada Pak Mahfud MD ke Kaltara, sedang persiapan. Saya upayakan ikut Zoom ini karena mudah-mudahan kalau Mas Riki saya sudah dapat nomornya, saya dapat kontaknya. Nanti mohon Pak Reza, sekali-sekali saya ingin mampir Surabaya nanti untuk berdiskusi lebih lanjut. Baik. Pada prinsipnya bagaimana logistik ini bisa tertransfer dengan baik, titik-titik untuk mengeluarkan barang ini. Kami di Kaltara PLBN sedang dibangun di 5 titik, tetapi masing-masing titik punya problem. Nah, ini akan mempersiapkan SDM, Pak, kemudian mengidentifikasi seluruh barang yang mau diekspor. Kalau bisa jangan dibawa ke Jawa, Pak. Ke Jawa ini kejauhan, kemahalan. Betul. Ya. Kami sudah mencoba trading di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, tetapi problemnya harga tidak masuk di sana karena urusan logistik ini yang sangat berat. Nah, itu mudah-mudahan Pak Reza, saya mohon nomor untuk dikontak. Saya tadi sudah chat Pak Reza. Sudah saya balas Pak Agus di chatnya. Oke, terima kasih Pak Reza. Nanti mohon arahan juga. Kaltara perlu sekali untuk mendapatkan suplai informasi. Pak Riki, nanti kami akan japri juga kalau sudah ada persiapan kami. Dan Pak Reza, mohon izin karena saya asli sebenarnya di Jawa Timur, Pak. Mudah-mudahan bisa mampir ke Surabaya. Baik. Depan, ya. Pak Agus, ada teman saya terima kasih Pak Agus. Ada teman saya juga di bidang Kemendes di sana, Pak Budi. Mungkin kalau tahu, Pak Budi itu sebelumnya dari Dinas Perdagangan Provinsi, dari Magetan juga dia. Sekarang salah barusan pindah ke di pengurus yang pedesaan dan perbatasan itu kalau nggak salah itu. Beliau tahu sekali kok. Nanti saya kontaknya. Saya udah balas chatnya Pak Agus. Semoga sukses Pak. Memang Kaltara tuh potensial luar biasa. Saya kemarin dengan Bu Kadis yang baru, perdagangan yang baru, Bu Haryani, nggak saya sangka ternyata Kaltara itu potensinya banyak. Kenapa tidak punya daya saing? Karena kalau harus lewat Jakarta, lewat Surabaya terlalu jauh, Pak. Lebih baik ke Tawau atau ke Filipina lebih dekat. Nah, ini kita harus buka ke sana. Nah, masalahnya sekarang bisa nggak nih Pak Pos ini dari Kaltara ini langsung tanpa lewat Jakarta langsung ke perbatasan gitu. Karena perlu banyak sampel yang bisa dikirim ke sana. Contoh saja kayak yang di daerah Krayan itu ya kan, kemudian di daerah Sebatik itu transaksional perdagangan ekspor importnya luar biasa. Kalau itu harus ke ibu kota dulu atau ke pelabuhan ekspor tidak akan bersaing. Padahal misalnya kan kalau PLBN mudah-mudahan diresmikan akhir tahun ini Pak, yang di Sebatik dan Nunukan itu mudah-mudahan akhir tahun ini diresmikan, maka itu akan lebih mudah ya kan transaksi. Karena PLBN itu luar biasa. Kita ada 5 PLBN memang yang akan diresmikan di sana. Yang sudah jalan NTCOM sudah jalan, yang di Kalimantan Utara ini masih sebentar lagi insya Allah. Kalau sudah jadi transaksi, bayangin Pak, orang Malaysia perbatasan itu kalau beli rokoknya di Indonesia, beli mie instannya di Indonesia, beli kopinya di Indonesia, ya kan? Tapi itu tidak tercatat semuanya. Itu semuanya masih lewat, saya nggak tahu gimana caranya, pakai assalamualaikum bisa jalan. Pakai assalamualaikum bisa lewat barangnya kan gitu kan. Nah, kalau ini bisa pakai pos segala macam akan lebih resmi, akan lebih baik. Jadi dua-duanya bisa menguntungkan. Kemudian juga seperti itu Pak. Jadi ada di Kaltara itu kan daerah perbatas itu ada undang-undangnya tentang perdagangan lintas batas.
untuk masyarakat sekitarnya itu ada kemudahan, itu bisa didukung lagi Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Agus. Luar biasa. Terima kasih, Terima kasih Pak Pak Reza. Reza. Pak Reza, nanti kayaknya sepertinya Kamis sekali lagi, Kamis 2 kali lagi, mungkin tema Pak Reza kita bisa memberikan gambaran-gambaran pertanyaan yang banyak sekali nih dari chatting di room ini. Mungkin saya sedang copy, nanti saya akan ada pilah-pilah. Kira-kira banyak dari peserta di sini yang ingin bertanya lebih banyak lagi terkait dengan ekspor, gitu Pak. Mungkin tema nanti di Kamis 2 kali Kamis Pak, 2 minggu lagi, kira-kira temanya yang bisa kita memberikan pertanyaan jawaban dari teman-teman yang bertanya saat ini Pak, karena cukup banyak ini. Siap Pak, siap. Nanti saya chatting lagi sama Bapak. Siap Pak. Diberikan solusi buat teman-teman yang ikut pada hari ini. Rekan, kalau untuk layanan PT Pos Indonesia, mungkin waktunya kita cukup terbatas, bisa akses di website posindonesia.co.id. Di situ banyak informasi terkait dengan pengiriman domestik, pengiriman ke luar negeri, itu di situ ada. Ada juga kontak pesannya atau halo posnya atau service centernya, itu bisa juga bertanya kepada hubungan yang chattingan ke media sosial ataupun ke akun-akun official dari Pos Indonesia. Dan juga yang ingin buka agen pos, nah ini bisa nih, seperti yang disampaikan oleh Pak Riki, itu tentunya ada dapat imbal jasa. Teman-teman yang bisa melakukan ekspor menggunakan kiriman EMS atau pos ekspor, itu akan mendapatkan imbal jasa sekian persen. Betul. Jadi itu diskonnya di situ lah ya. Jadi kirimannya misalnya 1 juta misalnya ya, atau 500.000, ya dipotong aja 20% dari biaya pengiriman tersebut buat imbal jasa pelaku agen pos di manapun. Rasa itu Pak Riki, Pak Reza. Ini perlu kita juga sisir lagi Pak Riki, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan layanan keagenan atau ekspor. Ya, ini rata-rata menanyakan kebanyakan soal perizinan kayaknya nih Pak Reza. Ya betul. Gimana sih izin apa saja sih? Iya. Ekspor gitu ya. Ya kalau sebetulnya ekspor itu kan sebenarnya nggak susah Pak. Betul. Jadi kan ekspor itu nggak perlu izin macam-macam gitu. Jadi tergantung negara tujuan ekspornya. Kalau misalnya yang paling berdaya saing setelah adalah makanan minuman kita tuh sangat berdaya saing Pak. Yang penting syaratnya satu, punya. Kalau misalnya kita pengen ekspor ke negara tujuan ekspor dan kita misalnya unggul, kita harus punya sertifikasi halal. Itu aja sih. Iya. Ya. Kalau yang lain-lainnya bisa mengikuti, kita nggak butuh BPOM. PRT itu adalah salah satu yang paling utama. Ya. Kemudian kalau yang paling bagus aja kita, karena gini beda. Kalau di orang Indonesia, barang yang makanan yang rasanya enak, harga yang murah, sikat aja kan gitu. Kalau di luar negeri enggak Pak, di luar negeri dia harus lihat ini buatan mana, Indonesia. Oke. Apa ya yang nggak ada di sini kan? Kalau misalnya di sana ada yang apa dia jauh-jauh beli punya Indonesia, utama itu. Yang kedua, karena itu dari Indonesia, maka dia sangat hati-hati. Ntar kalau saya makan sakit perut, saya nuntut siapa kan gitu kan? Nggak mungkin nuntut produsennya. Maka dia akan lihat, mempelajari dulu lah, ada nilai informasi gizinya. Ini kadar gulanya tinggi apa tidak, mengandung garam tinggi apa tidak, kalau saya makan ini akibatnya apa. Kadang-kadang kita nggak ngasih tahu, cuman rasanya pedas. Nah, pedas itu kan tidak ngerti sana, bahasanya beda. Harus ada misalnya logo lomboknya berapa, pedasnya 1, lomboknya 1, pedasnya banyak, lomboknya 5. Wah ini ada lomboknya 5, dimakan sakit perut, makanya risikonya dia kan gitu. Jadi banyak simbol-simbol atau spesifikasi tertentu yang namanya adalah informasi produk, itu paling penting gitu. Itu sih. Jadi mungkin kalau materi berikutnya sih mungkin kita jangan membahas tentang tata cara untuk syarat perizinan usaha, karena kan bukan domainnya Pos dan kami juga gitu. Iya. Ada KL terkait yang mesti tugasnya mereka. Kita sih lebih baik memberikan inspirasi, motivasi. Siap. Dan yang ada hubungannya dengan logistik. Contoh gini Pak, industri pengolahan kita di Pulau Jawa itu sangat tergantung dengan industri bahan baku yang ada di daerah Indonesia Timur atau Indonesia lainnya. Nah, bagaimana mereka bisa mengirimkan barangnya itu sampai di Pulau Jawa, kan begitu. Kan
istilahnya kalau mereka ngirim sendiri pakai tol laut atau segala macam itu kan lama Pak. Tol laut itu kan tidak, misalnya kayak dari Surabaya ke Samarinda, Samarinda ke Surabaya tidak. Karena kan kapal itu kan muter. Surabaya, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, ke Manado dulu, ke Bitung segala macam baru balik lagi kan jadi lama. Nah, kan ada cara lain. Dengan apa? Cara lainnya dengan PT Pos kan gitu kan. Karena PT Pos kan bisa konsolidasi barang-barang bisa lebih murah kan begitu. Nah, permasalahannya yang saya tahu di lapangan adalah kalau di Pulau Jawa PT Pos oke lah Pak, bagus saya akuin ya toh. Yang di luar daerah itu kadang-kadang tetangga sebelah itu lebih aktif promosinya. Jadi menggait customer itu lebih banyak. Padahal Pak, hubungan keterkaitan emosional antara petugas pos di lapangan itu udah sangat dekat. Nah, permasalahannya kan petugas pos yang sejak 20 tahun yang lalu masih pakai sepeda ontel itu kan sudah pada sepuh-sepuh Pak, yang muda-muda nggak mau Pak naik sepeda lagi, sih maunya motor kan gitu kan. Nah, ini kalah bersaing dengan tetangga sebelah yang sudah semakin aktif. Ya, mungkin itu yang perlu diimprove Pak, tapi saya lihat tadi sih sudah transformasi sudah sangat bagus sih Pak. Betul, setuju Pak Reza. Jadi ini transformasi PT Pos ini sangat luar biasa Pak di bawah Bu Ana. Gitu. Kalau dulu mungkin kita hanya tahu jasa kurir swasta yang suka bakar-bakar duit, kasih promo gitu ya Pak. Ini Bu Ana kemarin beberapa kali nih dalam setahun itu terus-terusan jor-joran kasih promo. Terakhir ini kemarin kirim 2 kilo, bayarnya 1 kilo seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, ini adalah salah satu pelayanan PT Pos yang sekarang saya apresiasi sekali, Pak Jeb. Kemarin ada pelaku usaha saya datang ke kantor saya, bukan mengadukan tapi konsultasi kalau saya bilang. Saya ini mau ngirim barang ditolak sama kantor pos. Kebetulan saya kontak Pak Julian, itu dari manajer marketing Julian Balapradipta itu kan di Surabaya. Saya kontak nih. Beliau langsung datang ke pelaku usahanya. Masalahnya apa, kendalanya apa? Nanti dulu tidak terjadi, Pak. Ya, kalau dulu kan PT Pos sudah kebanjiran pekerjaan gitu loh. Sekarang pelayanannya sampai didatengin Pak UKM-nya. Masalahnya apa Bu? Apa yang bisa kami bantu? Itu luar biasa. Dan UKM-nya langsung posting di Instagram mereka. Jadi habis komplain habis-habisan petugas pos datang sendiri. Nanti saya share ke Pak Joni. Ini luar biasa pendekatan dari PT Pos. Jadi customer satisfaction-nya luar biasa. Akhirnya dari sosial media yang di posting bahwa PT Pos sekarang sudah pelayanannya berubah, UKM sudah pada nanya semua. Nah, jadi kita butuh bahan nih. Pelayanan apa sih Pak PT Pos yang sekarang sudah ada? Ternyata saya juga belum tahu Pak, karena selama ini kan saya kira hanya EMS saja, hanya dokumen. Ternyata ada pos ekspor dan macam-macam, dan ini ternyata kemudian bagus buat UKM, dan UKM ini perlu diedukasi dan disosialisasi tentang pelayanan ini Pak, supaya mereka tidak ke tetangga sebelah terus, itu aja. Iya, ya betul Pak Reja. Jadi informasi terkait dengan layanan PT Pos Indonesia, ya sekali lagi saya sampaikan bahwa bisa diakses di website resmi posindonesia.co.id atau rekan-rekan para UMKM ataupun BUMDes dan lokasi, ya pelaku usaha untuk ekspor maupun pengiriman pembisnis online di lokal atau domestik seluruh Indonesia bisa menghubungi kantor pos terdekat. Jadi teman-teman di sana selain bertemu dengan pegawai loket, customer service atau tenaga pemasar di kantor pos terdekat akan dibantu untuk bisa bagaimana memberi solusi terhadap penanganan kirimannya. Nanti bisa tarif atau packaging, atau melihat apa syarat-syaratnya pengiriman, itu bisa disampaikan, nanti bisa ditanyakan teman-teman di kantor pos yang terdekat. Kantor pos ada di mana? Nah, itu apalagi yang menjadi petugas atau pengelola agen pos, mereka akan diberi pelatihan nih sama Pak Riki dan teman-teman juga akan dapat pelatihan apabila saya berusaha menjadi pelaku usaha itu juga saya bundling nih, berusaha juga menjadi agen gitu, menjadi agen, dan akan diberi pelatihan dari sisi operasional maupun knowledge terhadap penanganan kiriman. Gitu. Terakhir, Pak Reza ini banyak yang menanyakan kontak Ekspor Center Surabaya, Pak. Boleh ditampilin lagi slide terakhirnya, Pak. Oh, boleh. Biar teman-teman bisa catat nih, kalau mau konsultasi, silakan kontak Ekspor Center Surabaya. Baik. Pak, izin boleh bertanya, Pak? Ya. Halo. Tunggu bentar, Pak.
sudah dinyalakan kameranya, Pak? Ada Pak Usman nanti nih yang mau tanya, yang sudah menyalakan kamera. Nah, ini silakan dicatat Bapak Ibu sekalian, kontak center Export Center Surabaya. Nanti bisa mention DM Instagram, Facebook, ataupun email dan telepon. Saya menyarankan ke DM ke Instagram, boleh, silakan. Lebih cepat, atau bisa ke WA webnya Export Center. Akan saya share di chat WA webnya. Tadi saya sudah share karena lebih ada admin kita WA web yang setiap saat bisa menjawab. Tapi terus terang aja memang trafficnya cukup tinggi, Pak. Jadi mohon bersabar, tapi pasti dijawab. Oke. Tadi Pak Anggoro ya, Pak? Ya, Pak. Silakan Pak Anggoro. Izin tanya, Pak. Saya Anggoro, Pak. Kebetulan saya di Jakarta Timur. Saya salah satu UMKM. Mungkin tadi dari pembahasan Pak Reza ya, yang pernah ada unek-unek masalah pengiriman, itu terjadi juga sama saya, Pak. Gitu loh. Saya berapa kali, kebetulan saya kan buka di Tokopedia, Pak, banyak yang antusias dengan kantor pos dan meminta untuk pengiriman kantor pos, dan saya sering batalkan. Karena tadi unek-unek tadi terjadi sama saya, Pak. Saya punya barang, produksi itu kebetulan panjang, Pak, hampir 1,5 meter. Karena nih home industry kadang-kadang 1,5 meter lebih, Pak. Karena kan saya dari pipa. Kebetulan saya produksinya itu tiang bendera, Pak. Cuman modelnya kayak di balkon. Bukan tiang bambu, Pak, yang didirikan, diikat, tapi lebih dipasang dengan baut, dan itu bisa dipakai dilepas dan digunakan kapan aja dan disimpan di mana aja. Nah, saya pernah kantor pos itu selalu terbentur dengan itu, Pak. Saya nggak tahu mau kemana saya mau pengen cerita seperti ini gitu loh. Tapi mudah-mudahan ya dengan saya seperti ini, mudah-mudahan mungkin Pak Reza bisa bantu saya untuk ya memfasilitasi saya. Terus kedua juga ya kalau ini JNE mampu dan mau mengirimkan saya secepat mau, kenapa kantor pos itu tidak gitu Pak? Kan beberapa customer juga yang berapa kali juga nggak mau kantor pos, mungkin dia antusias dengan kantor pos kali ya, saya nggak ngerti. Tapi saya minta kalau misalkan saya harus berdiskusi atau berdialog atau minta bimbingan dengan kantor pos, saya harus kemana gitu loh. Kok produk saya ini, memang sih produk saya sih tidak dikemas dengan, kalau di kantor pos harus ini ya, plastik hitam, terus kalau saya kan plastiknya bening Pak, kebetulan kan pipa ya, dan mungkin untuk rentan patah itu jarang Pak saya ada komplain gitu. Makanya saya tidak pernah dibungkus dengan plastik hitam, tapi di kurir lain selalu bisa diterima Pak, tapi kenapa kantor pos itu tidak gitu loh. Nah mungkin Bapak dari pihak kantor pos, mungkin Pak Reza, mungkin bisa lah bantu saya untuk kasih informasi atau mungkin pengalaman yang tadi Bapak Reza pernah ceritakan, ya mungkin bisa bantu saya gitu. Terima kasih Pak, mungkin itu aja. Di mana lokasinya Pak Anggoro? Timur Pak. Jakarta Timur. Tadi Pak marketnya kirim kemana? Kebetulan sampai saat ini masih di Indonesia aja Pak. Domestik masih ya. Oke. Karena beberapa Mungkin ekspor, saya waktu itu masih buta dengan ekspor, makanya saya ikut seminar. Oke, siap. Nah, di Jakarta Timur nanti Pak Anggoro boleh coba mampir ke kantor pos Jakarta Timur di Jalan Pemuda, Pak. Oh gitu. Nah, itu kantor pos besar untuk wilayah Jakarta Timur. Terus tadi kalau boleh saya saran nih Pak Anggoro, tadi kirimannya panjang ya 1,5 meter ya? Benar. Kenapa nggak dibagi dua, dibikin yang kayak selongsong, jadi packingnya juga lebih enak Pak? Produksi Pak. Karena nanti kalau kirimannya 1,5 meter nanti kena kubikasi. Iya, memang nggak apa-apa. Banyak customer itu nggak apa-apa, nggak tidak masalah dengan dimensi. Cuman yang pertanyaan itu adalah panjangnya, karena ini kan saya bicara produksi ya Pak. Kalau kos dengan selongsong itu kan pasti, karena saya home industry, saya belum sampai situ Pak. Tapi sih banyak sih di desain dan dimensi yang pernah saya buat, saya desain. Memang seperti itu gitu loh. Cuma nanti untuk sementara ini saya masih, produksi saya masih kecil-kecilan dan belum besar, makanya saya hanya mampu sampai situ aja gitu. Oke. Nanti boleh coba konsultasi ke kantor pos di Jalan Pemuda, Pak. Baik, Pak. Nah, nanti boleh kontak saya kalau memang nggak ketemu PIC-nya di sana, nanti kontak saya, nanti saya arahkan. Boleh, Pak. Nah, Pak Rizky. Boleh, Pak Anggoro ya. Sukses terus buat usahanya, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses terus, Pak, buat Bapak. Oke. Riki, ini ada Pak Rohmat dari tadi udah. Oh ya Pak Rohmat, silakan Pak Rohmat yang ingin bertanya, silakan dinyalakan videonya Pak Rohmat dari Sen ya dari tadi. Pak Rohmat. Oke, mungkin beliau kepencet kali itu Pak. Oke. Ya silakan Pak John.
Ada yang ingin disampaikan terakhir nih Pak John? Sudah jam 12. Rekan sekalian, terima kasih banyak. Mungkin waktunya terbatas lagi, tetapi Pak Reza nanti di 2 Kamis depan, di Kamis sekali lagi, akan mengisi di webinar gratis ini di Bumdestalk dengan tentang topik ekspor, tapi dengan tema yang lain yang kira-kira bisa memberi inspirasi buat para pelaku usaha lainnya. Gimana sih ekspor itu lebih lanjut gitu ya. Jadi kita minta waktu ke Bapak karena kemarin kita apa sih kalau sekali aja kayaknya kurang nendang nih gitu ya. Kayaknya harus ada sekali lagi atau beberapa kali ke depan ya untuk bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Rekan-rekan semua, kalau untuk ekspor itu banyak kita bisa belajar melalui YouTube atau melalui buku. Tetapi kalau melalui webinar ini kita bisa bertanya langsung nih sama pelaku ekspor nih, terutama kepada Pak Reza yang punya pengalaman membantu para UMKM, para bumdes dan koperasi, pelaku usaha lainnya yang melakukan ekspor. Dan banyak liku-likunya ya. Bagaimana para eksportir itu dibohongin sama buyer, kemudian barang yang sudah sampai uangnya tidak diterima dan sebagainya. Tentunya itu menjadi pelajaran kasus-kasus beberapa eksportir yang mengalami hal tersebut. Tapi ada obatnya, nah kalau sama Pak Reza ini pasti ada obatnya nih. Karena kemarin waktu saya dengar webinar Bapak, waduh kasihan juga yang pelaku usaha tersebut yang dibohongin dari ibu ya. Tapi ada banyak juga loh Pak, pelaku usaha kita yang bohongin bayar kita juga banyak juga Pak. Aduh, juga. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Reza atas waktunya dan teman-teman para peserta yang lain. Selain itu di acara ini dan materi kita akan share melalui grup WA nanti kita akan share termasuk juga rekaman ini. Rekaman ini juga bisa diakses melalui channel YouTube Bumdestalk, kemudian channel YouTube-nya PT IAK Logistik, kemudian channel YouTube-nya TV Desa. Itu channel YouTube untuk kegiatan memberi penyebaran informasi kepada seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia. Yang kedua, terima kasih banyak kepada Pak Satur Widodo atas partisipasinya untuk mendukung kegiatan acara ini. Saya terus berkomunikasi kepada Bapak terkait dengan tema-tema apa saja yang akan bisa memberikan informasi terbaik pada pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Kemudian Pak Riki, terima kasih banyak ke teman saya atas kegiatan ini. Saya rasa begitu. Dan Pak Riki, apa perlu kita foto dulu nih Pak Riki? Boleh. Ayo Bapak Ibu sekalian dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Tadi ayo sambil menunggu, masih banyak yang videonya blank soalnya. Tadi 300 Pak, sekarang udah turun nih. Tadi iya. Maksimal 300 gitu. Iya, maksimal 300 Pak. Nanti mungkin kalau memang semakin hari semakin bertambah ya kita tambah kuotanya Pak Reza. Berarti istilahnya demand-nya untuk informasi ini peminatnya sangat banyak Pak. Betul, iya. Untuk tema-tema menarik, digital marketing, ekspor tuh cukup menarik temanya. Betul. Ayo Bapak Ibu sambil masih menunggu nih kameranya dinyalakan. Ini ada 9 slide, kita ambil satu-satu, saya capture. Oke, kita mulai ya, jangan digerakkan. Saya nggak tahu di bagian mana. Mulai. Oke, tunggu bentar, saya save. Oke, yang kedua, mohon jangan dinyalakan mic-nya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu berpindah posisinya. Oke, yang saya save bentar. Oke. Yang ketiga, bentar, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3.
Ini yang kelima. Oke, 1, 2, 3. Yang keenam. Yang ketujuh. Ya, yang kedelapan. Oke, yang ke-9. Oke, Pak Joni, silakan dibantu ditutup, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Reza waktu dan paparannya pada hari ini, dan mohon kesediaan Bapak juga untuk di Kamis kedua, Pak, Insya Allah. saya agendakan. Teman-teman para peserta silakan cue terus di grup WA kita, kemudian bisa kita dapat memberi sharing informasi-informasi tentang yang lainnya. Pada Pak Riki, terima kasih banyak Pak untuk acara ini. Dan sekali lagi buat Bu Ana, kalau masih ada di Zoom ini, juga kepada Samsul, sekali terima kasih banyak atas memberi sambutan dan motivasi kepada kita semua. Dan kepada para peserta dari Sabang Merauke, baik itu dari kantor pos, dari UMKM, dari BUMDes, dari koperasi, maupun dari Dinas Pembangunan Desa, Dinas Perida, Provinsi Kabupaten Kota yang juga hadir di sini, termasuk mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan tetap tune di webinar BUMDes Talk untuk selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin pamit, Pak, ya. Ya, makasih banyak Pak Reza ya. Pak Riki. Salam buat teman-teman di Surabaya. Siap, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Semangat. Terima kasih buat teman-teman TV Desa. Terima kasih. Saya live ya, Pak Riki. Ya, kita akhiri. Selamat siang semua.